Solo hadir, ya Kak Ayu Solo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selama Ramadan Bang Zuma live di Sahabat Bang Zuma? Enggak. Maksudnya enggak selama Ramadan, sebelum Ramadan juga di live di sini. Yuk tap layar dan share-nya. Wah, kenapa dibatasi nih live-nya? Waduh, belum apa-apa. Di tap dulu ya teman-teman. Mana Bang Zumanya? Sabar. Seperti biasa 30k dulu tap-tapnya. K baru dinaikkan Bang Zumanya. Mandailing hadir. Assalamualaikum Sadli, waalaikumsalam. Marelan. Assalamualaikum Bang Sadli, waalaikumsalam. Enggak, bukan dinasti itu, bukan. Ada wastafel di kamar. Assalamualaikum Bang Sadli, waalaikumsalam. Aisyah. Ayo teman-teman dibantu tap-tapnya, di share-share. Bang Zuma mana? Sabar. Di tap-tap dulu teman-teman. Seperti biasa. 30k baru naikkan Bang Zuma.
Yang kemarin undang Zayzek. Iya ya, semoga sebentar ada Zayzek. Bang Zuma banyak yang cari. Siapa? Abah Juha. Siapa yang nyari? Sarli sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah 30k. Oke, saya info ke Bang Juma ya. Jangan naikin yang curhat. Waduh, gimana itu caranya ya? Aku nggak tahu kalau dia naik itu mau curhat. Langsung diturunin juga nggak enak. Oten yang cari Bang Juma minta disyadatkan. Oh, ada Oten yang mau disyadat ya. Biar rame Oten aja naik. Iya, masalah aku maunya kayak gitu guys. Maunya Oten aja nih naikkan. Cuman permintaan dari Muslim juga banyak. Cek akunnya. Iya, aku sebelum yang naik aku cek dulu akunnya. Mana nih Bang Juma? Waduh. Aduh. Error apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi kita sahabat-sahabat sekalian pada malam hari ini, hari Jumat ya, di mana pada malam hari ini kita berharap ada materi yang menarik untuk kita bahas yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua terkait dengan dua agama besar yang berdampingan di negara ini, yaitu Islam dan Kristen, di mana harapan kita tentunya dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini bisa semakin mencerahkan dan bisa semakin nampak perbedaan kemudian antara ajaran samawi dan ajaran ardi, ajaran buatan manusia dan ajaran yang benar-benar berasal dari pencipta langit dan bumi. Karena di antara dua agama ini ada yang kemudian menyerempet masuk ya ke dalam sendi-sendi akidah dari salah satu agama. Ada yang menyerempet, ada yang diserempet, ada yang dipepet, ada yang mepet, gitu ya teman-teman. Sehingga nampak kelihatan agamanya itu seperti ajaran para nabi. Dikarenakan karena materi-materi yang sangat krusial di dalam kitabnya seperti Tuhan, kemudian nama kitab, kemudian yang membawa risalah, itu semua menyerempet ke ajaran agama Islam, sehingga yang tadinya murni ajaran ardi, ajaran bumi, agama buatan, itu seketika mirip seperti agama ardi dikarenakan adanya
nuansa Islam yang ada di dalam kitab mereka. Padahal sejatinya sama sekali tak ada hubungannya antara agama langit dengan agama yang mereka bawa. Saya kira begitu sebagai pembuka yang pada dasarnya kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan lebih dulu kepada kita semua di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas sholihin. Dan orang yang membenci agama Ibrahim alaihissalam hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya, yaitu Nabi Ibrahim di dunia, dan sungguh di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Jadi patokan kita itu di sini, sama seperti yang diterangkan di dalam kitabnya teman-teman kita Bani Israel, yang mengatakan bahwasanya di dalam kitab Kejadian nomor 12, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham, dan mengutuk siapapun yang mengutuki engkau Abraham. Ini seirama dengan surah Al-Baqarah ayat 130 yang terkait dengan siapakah mereka yang membenci. Jadi membenci di sini artinya mengutuk ajaran Nabi Ibrahim, semisal sunat, kemudian kurban hewan dan tauhid. Nah ini, siapa yang membenci ajaran tersebut, maka kata Allah, mereka adalah orang yang memperbodoh diri. Illa man safiha nafsa, mereka adalah orang yang kemudian menzalimi diri mereka. Nah, sedangkan di dalam kitab Kejadian juga tertulis dengan teratur, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Artinya membenci orang yang membenci engkau, membenci ajaranmu. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut qalal. Qalal itu artinya mengutuki atau memandang rendah, atau qalal itu seirama dengan merendahkan, menghinakan, atau menganggap kurang, atau menganggap tidak sempurna, atau menganggap tidak cukup, atau bisa dianggap sebagai satu yang sepele. Ya, jadi siapa yang menganggap sepele, siapa yang memandang rendah, siapa yang menganggap hal biasa, siapa yang kemudian memandang hina ajaran sunnat, memandang hina tauhid, memandang hina kemudian kurban hewan, maka kata Allah, dia akan dipandang hina, dia akan dipandang rendah, dia akan dihinakan, dinistakan, dia akan dikutuk. Nah, ini yang terjadi kemudian di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim melihat keadaan yang ada di luar. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi waman yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Nah, siapa yang kemudian memperbodoh diri di antara dua agama ini, siapa yang mengutuki ajaran Nabi Abraham di antara kedua agama ini. Ini mungkin menjadi bahasan kita pada malam hari ini sebagai pembelajaran kemudian kepada umat Islam maupun teman-teman di luar daripada Islam itu sendiri, untuk melihat bahwa sisi keagamaan itu bisa tercermin benar tidaknya berdasar dengan dalil kitab yang kita anggap sebagai firman Tuhan. Demikian sementara. Ya, ini udah ada oten Kak, kelihatannya. Selamat malam Bang Luga Tambunan. Ya, selamat malam. Bang Juma, selamat malam. Malam. Bang Juma, selamat malam. Malam saudaraku Bang Luga yang cantik jelita. Jadi gini ya Bang Juma ya. Jadi ini kan ada asosiasi Izin Bang Luga. Bang Luga, ini kita mau diskusikan ya. Sebentar aja. Cuma 2 menit doang. Hanya cuma mau tahu. Iya, jadi gimana, gini. Bang? Jadi dari Astaga, Asosiasi Anti Jual Agama, itu asosiasi baru dari para penginjil. Iya. Kebetulan di situ mereka ini ingin mengadakan event
acara debat terbuka. Jadi, Iya, iya. nah kan kemarin kan kita sudah buka Komal, tapi kayaknya belum sampai ke Bang Juma atau gimana. Bang Juma siap gak? Siapa pematerinya dan di mana? dia? Saya pembicaranya saya. Jadi kita 1 lawan 1 Ah, Bang Luga, di Jakarta, diongkosin semua pokoknya. Hah? Bang Luga. Iya, saya. Jadi yang sponsorin kita main di Jakarta di hotel. Bang Luga mau debat dengan Bang Zuma. Iya. Sebenarnya sih permintaan mereka sih kan, ya udahlah saya bilang gue sih yang siap aja siap ya. Cuma kan karena mereka maunya wah Juma itu harus di ini, ya udah saya bilang nggak masalah sih. Semoga dia mau, saya bilang. Mereka Gitu loh. siapa? Orang-orang. Gak apa-apa, santai aja ngopi-ngopi gitu. Mereka Gimana? siapa? Abang siap nggak? Mereka siapa? Orang-orang ini Syiah. Bukan. Di situ ada si tersadarkan, ada bukan orang-orang Syiah, kebetulan ada satu Syiah di situ. Ya, tapi bukan berarti dia ininya foundernya, orang donaturnya juga orang Chinese kok, orang Kristen kok, orang-orang karismatik. Iya, nanti Pokoknya kalau Bang Juma mau, biar kita siapkan, biar kita fasilitasi semuanya, gitu. Siap ya? nanti saya bicara dengan tim saya dulu, Bang Luga. Saya nggak bisa Oke. langsung. Oke. Sip. Oke, Oke, Bang Juma gitu aja ya. Baik. Aku turun dulu. Oke, sip. Iya, menarik juga sih tantangannya. Tapi sayangnya disuruh menghadapi Bang Luga. Gimana itu teman-teman? Nah, kalau menghadapi Bang Handi mau aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh Bang Juma, yang dimaksud si Luga tadi itu ya kumpulan Syiah gabung sama Oten Oh, gitu. dia hanya ingin menjatuhkan, tujuannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja deh, jangan Bang Juma deh yang diutus, kalau mau debat terbuka saya aja dulu deh. Di mana markasnya saya datangin sekarang. Tadi saya mau naik ke Muhammad Luga gitu. Lagian nggak level lah Bang Juma sama Luga, aduh. Iya, saya dulu deh. Menurunkan derajat aja ngapain? Nggak usah lah. Enggak, saya dulu datangi markasnya siapa aja. Iya, Kalau iya, mereka di Jakarta kan saya di sini kan gitu. Saya survei dulu, mereka punya kapasitas enggak? Ingat yang Kan dikatakan gitu. Bang Sondi. Ingat yang dikatakan Bang Sondi itu dipegang. Cari yang selevel lah. Masuk kayak begitu mau dihadepin. Bukannya Bang Juma takut, ya buang-buang waktu, nggak selepal gitu loh. Selevel. Cuman nurunin pamor aja deh. Menang nggak kondang. Kalau udah Sia gabung sama mereka buat apa coba? Kalau Sia berani ya naiklah. Di mana rumahmu Sia, saya datangin gitu. Lo mau apa di Indonesia ini? Lo mau apa hidup di bumi ini, Sia ini mau apain di sini? Anda itu sebenarnya perusak Islam dari dalam. Saya noise katanya ya. Ambil nafas. Oke. Syahadatnya aja berbeda, mengaku Islam. Kenapa Islam itu tidak mau berjamaah dengan kita? Dia lebih happy berjamaah sama Kristen. Ya karena mereka memang satu misi. Mereka Ingin memang bukan menghancurkan Islam. Iya, Betul ya Mbak Juma ya? benar. Iya. Memang misinya itu kan. Misinya mereka itu. Jadi dia tidak bisa kemudian pasang diri, akhirnya kan agama takia. Betul. Agama takia, jadi dia bisa menjadi apapun, bisa menjadi Hindu, bisa menjadi Buddha, bisa menjadi Kristen, bahkan bisa menjadi Islam. Bisa? Itulah mereka. Kalau saya sih Bang Andi, saya lebih nyaman di sosmed. Biarkan aja yang mau offline. Kita di sosmed aja, karena masih banyak yang mau dijajal di sosmed ini. Iya betul. Kan ada tim kita yang offline itu kan ada Kodondi, banyak temannya ada Bang Umar,
Biarkan aja yang offline. Lagian kalau offline juga paling berapa orang yang nonton? 30, 20. Nah kalau kita online ribuan yang nonton. Ribuan. habis, Kan. habis itu yang offline juga di online kan? Benar nggak? Apa bedanya? Bukan jauh beda Bang Handi. Kalau menurut saya sih manfaatnya sangat kecil. Orang offline itu manfaatnya nggak ada, kurasa nggak ada pun manfaatnya. Belum ada orang debat offline kemudian ada orang yang bersyahadat. Benar gak? Bahkan offline itu menyurutkan menyurutkan kita punya rasa juang. Kenapa? Kalau nanti kita ketemu udah pelukan, cipika-cipiki, makan bersama, jadi semangat juang kita itu melemah. Mau genjot sedikit, kasihan udah pernah ketemu ya. Kemarin coba lihat saya dengan siapa? Dengan 3 pendeta itu. Apa yang terjadi? Makan bersama, cipika-cipiki. Jadi ya sama halnya kita kemudian memberikan ruang pada mereka. Itu sih kalau saya. Kalau saya lebih cenderung suka di online kayak begini daripada offline. Tukaran nomor HP, mau kemana, ketemuan yuk, makanya udahlah. Kalau kayak gitu-gitu masih banyak saudara muslim kita kemudian yang bisa kita ajak untuk ngerumpi, ya, ngebuburik bersama daripada pembenci-pembenci Islam. Tapi kalau ada yang sama gimana? pembenci Islam kita rangkulan, wih, jijik kali. Itulah makanya. Kalau mau silaturahmi, ketemu, ngopi-ngopi, ya bolehlah. Tapi kalau mau ketemu terus bicara agama, kita sudah tahu kelas mereka seperti apa. Lain cerita kalau kayak penghujat, nah itu bisa. Seperti itu Bang Hendi. Tapi kalau mau di live kan itu namanya carmot, itu mau dibilang, mau apa? Pamer gitu. Saya sih nilainya ke situ. Pamer, mau dibilang, terus kemudian banyak melibatkan orang. Ya pastinya ke sana butuh biaya, sewa gedung, sewa hotel, belum lagi honornya segala macam. Dan saya rasa juga teman-teman netizen itu lebih suka yang online kayak begini daripada offline. Karena tidak maksimal Bang Handi. Paparan kita itu enggak maksimal. Kita mau melakukan penegasan enggak enak. Udah pelukan. Ya kayak kemarin tuh saya melihat ketika akhir Jumat debat sama pendeta HTD itu kayaknya canggung gitu kan. Iya, makanya saya diajak masuk saya enggak mau. Canggung kali orang ini. Bayangkan aja kalau saya masuk ke dalam udah pelukan kayak gitu, habis itu saya pukul meja. Maka kesannya jadinya nggak bagus. Jadi ya mending kita di sini aja lah. Kita di sosmed aja lah. Bisa langsung di live kan, bisa langsung disimak dimanapun di pelosok. Seperti itu. Saya ketemu Luga di tempatnya Andre waktu bukber itu aja saya nggak mau ngelayani. Yang layani ada satu orang tuh entah siapa itu, dilayani sama dia. Ngapain orang kayak Luga dilayani, saya aja males. Aduh, parah. Tadi kalau saya naik ada Luga itu saya mau nanya itu markasnya di mana? Saya survei dulu. Boleh nggak ketemu? Aduh, ketemu gue dulu gitu loh. Lainnya kalau mau memang debat offline lainnya jangan di Luga. Gue dulu yang ngetes ilmunya, baru teman yang lain gitu loh. Gue dulu aja, nggak apa-apa. Saya tuh kalau offline kelasnya Kiamat, Sopiatul, Bom. Bom juga masih jauh lah, ahi. Tapi Bobo ngajak ke Belanda katanya. Enggak lah, bom itu sama aja. Apa bedanya dengan Luga Tambunan? Saya tuh seperti itu. Saya Sopiatul, kemudian si Kiamat, si CP, nah kayak gitu-gitu. Baru saya turun. Karena mereka ini adalah orang-orang yang pakar kan, pakar. Memang benar-benar pakar
hadis dan memang benar pakar Al-Quran, tapi bohong. Kan gitu. Kalau yang kayak Luga, kayak Rudi Yohanes kan masih banyak yang lain bisa hadapi. Itu si Sofiatul itu nginjak-injak Al-Quran ya. Itu menurut saya sih itu menunjukkan bahwa di agama mereka itu nggak punya adab ya, seperti binatang gitu. Kita orang Islam walaupun di setiap rumah kita para debater muslim itu punya Bible, itu nggak pernah saya injek-injek, itu nggak pernah. Bible saya dalam lemari kaca, Bang. Ya, nggak pernah saya injek-injek. Kenapa? Untuk apa saya injek-injek? Apa manfaatnya? Nggak ada. Ya, tapi saya tidak berani menaruh buku ini sejajar dengan buku-buku lain. Jangankan Quran, buku lain aja saya nggak berani menaruh sejajar. Aku taruh di bawah, aku geletakkan di bawah yang tidak ada buku lain, buku-buku bacaan misalnya kan. Itu saya nggak berani menyampur gitu. Kalau saya masih taruh di lemari kaca. Ya. Karena kebetulan ada lemari kaca kosong daripada berantakan. Karena menurut saya nggak perlu direndahkan, Bible ini udah rendah. Isinya udah tak lebih dari sampah menurut saya. Jadi untuk apa direndahkan, diinjek-injek, orang dia udah rendah kok. Biarin aja. Jadi kan senjata untuk nggampolin mereka. Nah kalau mereka Al-Quran diinjek-injek. Emangnya kalau Al-Quran diinjek terus berkurang apa namanya kehormatannya? Enggak. Al-Quran tetap aja jaya karena yang diinjek itu bukan Al-Quran, itu tulisan Al-Quran. Tapi maknanya enggak bisa diinjek oleh siapapun. Maknanya utus tinggi dan mulia. Nah, nggak bisa diinjek-injek. Kalau Bible, maknanya aja udah kacau balau ini. Nggak perlu saya injek karena ini lebih rendah daripada buku bacaan apapun. Makanya saya bilang ini orang kalau berani tuh injak leher saya aja dia ketemu kita. Berani nggak lu injak leher gua? Jangan Al-Quran gitu loh. Itu aja. Siapa yang nginjak lehernya si Andi? Enggak, maksudnya itu Sofiatul injak Al-Quran. Daripada Al-Quran nggak bisa melawan kan kertas. Mending injak leher saya aja, berani nggak dia tuh? Gitu loh. Enggak benar. Ya pengecut semua itu gitu loh. Nah sekarang nggak mau nanya lu siapa sih? Organisasi baru apa lagi? Apa? Apa tuh? Yang tadi lu maksud organisasi apa? Ada Sia gabung sama Oten. Siapa? Oh iya ya, jadi Bang Juma nih aku telepon si Andi lagi, aku suruh naik katanya kan. Oke ya, aku jelasin lagi ya. Jadi kan ada organisasi baru lah, namanya Asosiasi Anti Jual Agama. Oke, Astaga namanya. Stop. Jadi Siapa? mereka ini Stop dulu. Udah siapa-siapa orangnya? Orangnya jelas nggak? ada tersadarkan orang Aceh, ada tersadarkan, ada bukan ini orang. namanya si Tom. Itu bukan nama orang. Terus Tersadarkan bukan nama orang. Jelas dulu alamatnya di mana. lu nanya, ya, iya lu tenang aja dulu, lu takut amat sih. Lu jangan terlalu begitu dong. Enggak, Ini kan harus. kita mau bikin debat terbuka. Ya nanti jelas kita ketemu, orangnya. nanti kita ketemu di Jakarta. Langsung aja kita ketemu. Ya sekretariatnya di mana? Ada di Jakarta Barat. Kita ketemu langsung aja nanti. Apa konferensi pers? Gimana? Itu Ya. berbadan hukum gak dia tuh? Kita santai aja, Andi. Iya saya tanya itu Santai berbadan hukum aja, nggak? berbadan hukum, tenang aja, Andi. Ya, Ini orang kaya semuanya, bukan orang tukang sayur, konglomerat. Enggak, sekretariatnya di mana? Aku datangin besok. Konglomerat ini semuanya. Iya, sekretariatnya di mana? Gak aku datangin besok. Iya, nanti. Oke. Ah, Ya, kita ketemu, buanin. iya. Jangan sama kita. Ya udah, cukup Ya. ya. Cukup. Oke. Sekarang Santai sekretariatnya. aja, ngapain sih lu pakai ini gua. Iya, sekretariatnya Ya di mana? ampun ya orang, kesannya gua baru kemarin sore. Enggak, Lu sekretariat. nggak usah nanya begitu. Ini semua gua orangnya. Intinya dananya ada. Jangan begitu Saya nggak berdialog butuh itu dana. tuh. Katanya lu penuh kasih. Apa? Saya nggak butuh dana. Sekretariatnya di mana? Aku bisa datengin. Ada sekretariatnya. Di mana? Jakarta Barat, di Jakarta Barat. Jakarta Barat Ini besok kan luas. gue juga mau meeting sama mereka.
luas Jakarta. Ya lo Barat sabar gimana? dulu nih. Ini juga besok gua mau ketemu. Nah makanya kan gue udah bilang nanti kita rapat, kita konferensi itu aja, tenang aja. Ngapain gue Lu ikut takut rapat? amat sih. Ya udah cukup ya, nggak tahu ya. Iya nanti. makanya lu nggak usah curiga. Gue ini, aduh ya ampun si Andi kayak anak kecil aja gue dibikin sama lo. Ya udah Apa cukup sih? ya. Cukup. Ini kan kita kan juga dialognya juga silaturahmi santai aja. Nggak apa aja ngopi kesannya gue apa sih mau apa kayak mau perang aja. Kita ini santai Enggak, dialog sekretariat udah itu. pulang makan-makan. Nggak usah perlu. pusing. Sekretariat- Yang pasti duitnya banyak. Sekretariatnya doang yang kau minta sekretariat. Iya sekretariatnya ada Andi. Besok gue kesono. Oh ya udah. Baru besok Sekretariat aja, dulu besok baru- kontrakan lo ya aja udah belum. besok baru naik. Udah, Iya. Udah cukup. Ternyata belum ada sekretariatnya gimana? Oke. 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 Lanjut. Alhamdulillah. Harus jelas dong. Kamu berbadan hukum nggak? Kan gitu. Kalau udah jelas berbadan hukum, ya mari gitu loh. Tentu saya survei dulu. Sekretariatnya di mana? Namanya siapa tadi? Tersadarkan. Emang itu nama itu? Ustadz dari Aceh itu Bang Andi, tersadarkan. Siapa si Pendi? Bukan satu lagi itu. Udah pecah sama si Pendi dia. Dulu akrab banget sama si Pendi, entah rebutan apa sekarang pecah itu. Sakit hatimu tak pernah menang debat, akhirnya cari lubang untuk Kami ini, kubur dirimu. cuma ya kami ini AFI jelas, ya berbadan hukum, orangnya jelas, sekretariatnya jelas, ya sekretariat utama AFI itu Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Kita jangan mau dibuat Di Jakarta seperti juga daun ada. kering, Bang Andi. Kemenangan ada di depan mata dan sudah kita raih. Ya, propaganda yang mereka buat ini untuk menjatuhkan, jangan mau terpancing. Mereka ingin melakukan itu karena cara dialog offline mereka nggak pernah menang. Maka mereka ingin membuat kemudian strategi baru, gimana caranya melumpuhkan penggawa-penggawa api ini. Kayak gini caranya. Kita kumpul dana, kita majukan Luga Tambunan, kita majukan ini untuk menghadapi penggawa-penggawanya. Jangan mau. Kayak gini caranya. Ini kan dakwah, bukan mau sok jago-jagoan. Betul. Iya, jangan mau ikuti permainannya Bang Andi. Saya sih nggak ikut, tapi cuma pengen buktikan orang-orangnya mana nih. Gue pengen kenal semua sama mereka yang dia maksud itu loh. Gak apa-apa, gue datangin sendiri. Yang penting sekretariat Jakarta Barat. Mana Jakarta Barat luas loh Banyuma. Ada Tambora. Iya. Udah masuk Mangga Besar. Sono-sono semua, sampai ke Lideres. Mana? Jangan mau ikuti permainannya. Oke lah, ada ini Romo. Siapa tahu betul-betul Romo. Romo Halo, Iromo. Bagus juga namanya. Romo dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayubi, waalaikumsalam. Ini orang Zuma, kirain namanya siapa lah. Bang Handi. Dari mana, Dek? Kok baru nongol? Loh, emang dari lama ini Pak De begini. Lainnya nanya, lain dipanggil. Iya, Kagak. jangan nanya lah yang jadi jawab. Belum stabil, Konten juga ini orang nih. Bang. Ini aja. Sama Bang, itu ada di sini. anak-anak bawa duren, ditanya mau kemana? Ini punya orang. Mau kemana? Ini punya orang. Iya maksudnya saya Saya Apa? kenapa?
Sinyalmu merah itu, Pengayubi. Le. Sakit sekarang hal. Ngapa Ketawa ketawa sendiri. sendiri? Ikan saja lah uploadnya ini. Hah? Bentar ya. Nah, Kan udah ngomong sama. sendiri ini udah ketularan oten nih orang. Parah dia orang ini. Nah, udah bagus kan? Bagus, 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 bagus. Sakit bang, aduh kangen Bang Zuma, kangen Pak D, kangen Bang Handi aku, aduh udah 20 hari lebih nggak main TikTok. Emang kemana Suaraku aja? aja masih begini loh bang. Kenapa? Sakit Pak D, sakit. Oh, Aduh dari tadi kayak Makanya, kayak oten jangan- juga Pak D nih, udah Jangan dibilangin ngecek tadi anu. sakit. Nah, masih ditanya lagi. jangan ngecek Nggak fokus kedengaran. terus. Nggak kedengaran tadi. Iya kah? Mm-mm. Ini baru ini bang, baru agak mendingan. Tapi alhamdulillah lah sudah bisa main HP lagi. Sebelumnya udah bisa. Syukur alhamdulillah. Saudaraku yang di YouTube kita tutup dulu ya, belum ada debat. Nanti kalau ada debat kita live lagi ya. Kita tutup dulu. Terima kasih. Tutup aja Pak De, aku masih lanjut baru pindah. Aku live dulu nggak apa-apa. Sambil nunggu. Belum ada debat. Nggak apa-apa. Netizen kan bukan debat aja. Silaturahmi. Ya udah deh, nggak Silaturahmi. jadi saya tutup. Maaf ya, nggak jadi saya tutup. Tutup aja Mereka nggak apa-apa. silaturahmi itu di dalam. Iya, udah terlanjur ditutup, jangan ditonton. Itu yang di apa channelnya Bang Andi pindah ke Sugi Kristologi. Iya. Karena penontonnya baru mulai naik Pak De. Udah silih berganti nggak apa-apa. Ke Pak De dulu, ke sini lagi gitu, nggak apa-apa. Teman-teman, biar sama-sama penontonnya rame. Iya betul betul. Romo ini laporkan si Udin bagaimana si Udin? Udah nggak laku. Oh, udah enggak. Kemarin Nggak katanya laku, nggak ada yang kehilangan nonton. barang-barangnya dalam gereja diambil orang. Bener tuh? Oh tahun kemarin itu bang, tahun kemarin. Kemarin dia ngomong gini, jangan bukan masuk cuma Kristen. Kan kemarin si Udin ngomong jangan masuk Kristen. Kristen tidak baik kata si Udin Wah, gitu. hafal saya kalau lirik dari Saifuddin Ibrahim banyak hafal saya. Oh. Bukan cuma alat gerejanya yang hilang, istrinya juga diambil orang. Jangan gitu dong. Loh, Udin yang ngomong kok bang. Udin yang ngomong. Si Febri itu anaknya si Kace itu sudrun itu katanya. Ya Allah, alhamdulillah sudah bisa ketawa lagi saya nih. Aduh. Emang selama 20 hari tidak ketawa. Gini loh bang, yang lucunya lagi bang ya, saya nggak main TikTok, saya nggak main YouTube, tapi di bengkel ini kan ini ya dari berbagai inilah perkumpulan motor-motor itu kan, ya ada Iya. yang liar gitu kan. Bukan begitu. Ada yang ya liar gitu. Ada yang soft gitu. Tapi beberapa orang dari mereka itu cerita Bang Zuma coba. Saya nggak main TikTok, saya nggak main YouTube, malah mereka yang nonton debat. anak motor loh bang. Anak motor nonton debat, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata begini loh bang. Bukan cuma orang-orang yang fanatik terhadap agama yang menonton atau yang suka dengan debat-debat seperti ini, ya khususnya debatnya Bang Zuma gitu ya. Termasuk anak motor juga.
Oh ya? Nontonnya debat lintas agama. Coba bayangin. Makanya ya jangan heran jika berlomba-lomba generasi milenial mereka masuk Islam itu, jangan heran Bang, karena mungkin yang ini punya link di share ke sana, yang sana di share ke sana, yang sana di share. Oh kok menarik ya, kok menarik. Oh ternyata konsep ketuhanan Kristen memang membingungkan ya. Makanya mereka mikir lagi, akhirnya masuk Islam Bang, gitu Bang. Iya. Ya contohnya kayak si Jesslyn kan, itu kan dari dengar perdebatan itu. Betul. Yang membuat Andre Tunggal panas dingin itu kan? Iya betul. Nggak mau debat, tapi mau duduk satu meja katanya. Oh mau ditraktirin kopi rupanya. Lanjut dulu Pak De, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman saya pusing teman-teman. Seperti itu apa itu Bang, kalau muter-muter itu Bang, apa namanya itu? Vertigo. Tapi alhamdulillah sudah ya 80% lah. Alhamdulillah. Nah ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jul, Apa? gimana? Kores di mana berapa hari ini ya? Kores live sama ini tadi, sama Nandar. Oh, syukur alhamdulillah. Jul nggak merapat ke masjid yang di Senen. Aku mau ke sana. Aku masih nyasar di Medan. Nggak bener lu. Masih di Medan Bang Julius. Baru di Medan. Emang belum kelar urusan itu? Panjang belum. Di mana ada gempa ini Pak De? Tolong pimpin doa dong buat gempa hari ini. Di mana ada gempa? Ke timur, di Tuban. Tuban. Oh, parah apa gempanya? 6,6 Pak De. Wih. 6,6 skala Richter. Jalannya sampai hancur, longsor. Bahkan ada beberapa rumah terbalik. Ya kita doa ayo dipimpin dong Bang Zuma, ayo dipimpin dong. Biar Sugi kan beliau spesialis doa. Iya, saudaraku sekalian, maaf nih baru tahu kalau ternyata ada gempa ya. Karena nggak pernah nonton TV saya, jadi ketinggalan informasi. Tapi tidak ada salahnya sebagai sesama Muslim. Di sana banyak orang Muslim ya. Tuban itu termasuk daerah yang banyak Muslim. Wali-wali juga banyak di sana ya. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga saudara-saudara kita yang di sana dilindungi Allah SWT. Kalaupun ada yang menjadi korban jiwa, semoga diterima segala amal baiknya dan diampuni segala amal buruknya. Hadiniyah ila hadirati Tuban. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin. Yobi, Tuban itu dekat laut ya? Iya. Iya dekat. Ya semoga saudara-saudara kita di sana diberi ketabahan dalam cobaan ini. Amin. Di bulan suci Ramadan ini Doa. itu cobaan. Allah tidak akan mencobai suatu kaum, menguji suatu kaum kalau kaum itu tidak sanggup menanggungnya. Insya Allah semua ada jalan keluarnya. Amin. Betul ya? Emang di bulan Ramadan ini biasanya cobaannya itu jauh lebih banyak daripada bulan-bulan biasa ya. Betul. Iya dong. Aku nggak pernah sakit. Di bulan ini aku sakit. Tapi alhamdulillah sudah mendingan Jul. Kalau Itu kebanyakan duit itu Bang Ayubi itu.
Udah Aku enggak. promo kaos. Bagi teman-teman yang mau beli kaos Bang Juma, jangan lupa cek bio saya ya. Oke, bentar Itu aja. kemarin ada yang minta nomor ke saya itu. Jadi pesan. Nampaknya enggak. Soalnya beberapa 1 minggu ini belum ada. Udah hampir 2 minggu lah. Ada yang minta nomornya itu perempuan kalau nggak salah. Nggak tahu, belum, pokoknya sudah bulan ini agak memang nggak ini ya, karena nggak dipromoin juga sih, jadi turun. Oke. Sampai ke Kalimantan Selatan Dari itu Oten. terasa gempanya. Gimana deh, Jul, jangan dulu. Kemarin itu Bapak kos itu di daerah Tangerang ya, Jul ya? Di Tangerang. Tangerang ya. Memang dia sudah suka sering dengar-dengar diskusi lintas agama ya? Baru beberapa bulan dia dengar. Waktu aku kesana pun lagi dengar dia. Itu siang-siang Bang Zuma udah debat kan. Mm-mm. Jadi memang karena nonton itu, jadi si Jesselyn itu kan dia apa ya, jahit baju sendiri. Jadi di ruang itu kan kos. Jadi kos itu kan ada ruang bersamanya tuh, dapur sama ruang tamu bersama. Di situ dia ngejahit. Jadi sambil ngejahit, bapak itu mutarin debat. Jadi ya dia sambil dengar. Datang bapak itu sok-sok praktekkan lah. Sok-sok praktekkan ilmu debatnya ke si Tar Jesselyn. dulu Jul. Si bapak yang muterin itu Muslim apa Kristen? Muslim, namanya Firman. Bapak Firman yang menjelma. Oh, jadi asbab perantara si bapak itu ya, si Jesslyn ini jadi kepincut nonton debatnya Bang Zuma. Betul. Ya, jadi kepincut untuk belajar lebih tepatnya, karena dia kan di situ mau nggak mau juga sambilan dengar ya, mau komplain juga yang punya kos mau gimana dikomplain, ya paling kalau nggak mau dengar ya tutup telinga kan. Cuman ya namanya orang sambil kerja juga dia nggak peduliin sebenarnya, dia sambil jahit dia nggak gitu ngurusin. Cuman datang Pak Firman ini dia coba-coba ilmunya gitu kan, coba-coba ilmu, nanya-nanya gitu. Masya Allah. Aku betul-betul ini loh Jul, betul-betul nggak tahu loh, Jul. Seluk beluknya itu seperti apa si Jesslyn itu kan? Itu berlangsung berapa lama katanya aktivitas itu? 1 bulan aja, nggak nyampe 1 bulan pun. Karena memang pada dasarnya anak ini ya, si Jesselyn itu kan sempat ateis. Jadi dia sempat udah cukup lama lah nggak ke gereja lagi. Udah istilahnya dia udah menemukan bahwa ini ada something nih, ajarannya ini ada yang nggak benar gitu. Jadi dia udah putuskan nggak ke gereja. Ya udah gitu. Terus begitu belajar Islam, ya dia penasaran gitu kan, gara-gara bapak ini kan coba jelasin perbandingan agama. Terus dia penasaran dengan Islam. Bapak ini bilang dia nggak bisa jelasin karena dia takut kan, takut salah gitu. Dia cuma bisa kasih yang dasar-dasar aja. Terus si Jesselyn-nya ngontek mualaf center terdekat, yaitu Hagia Sophia. Jadi mualaf center Hagia Sophia yang di Tangerang dikontak, terus dia WA-WA-an gitu kan, WA kan. Terus ketemu orang-orang dari Hagia Sophia inilah yang lebih banyak menjelaskan tentang Islam. Baru dari situ dia milih untuk mualaf ya, mualafnya pun di Hagia Sophia. Iya. Tapi kata si Polikardos, kata Titit Jul, kata si Titit itu si Jesslyn ini bukan mantan Kristen katanya Jul. Gimana itu? Ya kan bisa dicek kan. Orang dia berani sebut gereja kan, pasti kalau asal sebut jemaat-jemaatnya atau orang-orang di gereja itu pasti ngamuk gitu. Mana bisa asal-asal sebut. Contoh nih misalnya ada orang ngaku-ngaku dari API terus buat sesuatu gitu. Pasti kan dari yayasan API-nya akan teriak gitu kan. Mana ada orang ini gitu. Iya. Saking ininya mungkin ya. Saking paniknya. Iya, aku udah sampai ngomong juga ke dia, konsekuensi lu kalau terjun di dunia debat itu apa? Ya tentu saja lu akan jadi sasaran, dan tentu saja yang paling rentan itu kan penyerangan kepada pribadi ya, penyerangan kepada pribadi, terus nanti keluarga lu akan ditarik-tarik. Aku udah kasih tahu tuh kira-kira akan apa aja yang terjadi dan bagaimana antisipasi setelah kita cek
ya kita udah siap-siap nih. Bahkan ini ya, yang paling mungkin terjadi itu adalah mamanya mungkin akan diundang oleh Polycarpus untuk ngomong gitu, karena mamanya juga benci banget sama Islam. Dan si Jesselyn kasih aku nampak chat dari mamanya gitu kan, jadi mamanya tuh nakut-nakuti gitu. Dia bilang kalau yang melawan Yesus nanti akan celaka gitu. Terus dia kasih foto tuh, ada salah satu kenalan mereka, ya, itu dia nggak jadi Islam sih, tapi dia udah nggak ke gereja, dia udah ateis gitu. Ada satu bapak-bapak jadi ateis, rupanya kena kanker sekarang. Terus mamanya bilang lah, wah ini gara-gara melawan Yesus dan sebagainya gitu. Jadi memang mamanya tuh sibuk menakut-nakuti. Sehingga kalau Polycarpus mau ngontek, kurasa mereka akan naikkan mamanya. Apalagi kita tahu lah tabiat dari Polycarpus mau ngontek, kurasa mereka akan naikkan mamanya. Ya kita tahu tabiat mereka itu kan selalu seperti itu ya. Jadi si Jesselyn juga udah antisipasi itu, dia kasih nampak nanti bukti-bukti bagaimana mamanya gitu begitu fanatik dengan agamanya kan dari bukti chat, bukti-bukti chat kan udah menjawab. Dan masih banyak sih beberapa hal yang aku udah bilang sama dia bakal terjadi gini-gini, kira-kira nanti kalau terjadi lu antisipasinya begini-begini. Udah oke sih dia. Dan memang ini ya Jul ya, yang saya amati dari dulu orang-orang yang dari sana lalu kemudian pindah ke Islam, masuk Islam gitu kan, rata-rata ya nggak jauh-jauh dari situ Jul. Yang pertama yang kamu sebutkan, terus yang kedua masalah berkat biasanya Jul, hilang dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau bicara masalah berkat, ya mau gimana ya, dia sendiri juga ikut menikmati berkat dari gereja kan, karena apapun cerita dia kecipratan juga gitu persembahan kasihnya. Tetapi ya persembahan kasih berapa sih gitu kan dibandingkan dengan kebenaran gitu. Jadi dia sendiri juga udah belajar lah, udah tahu gitu. Tapi anaknya memang cerdas sih, bahasa Inggris sama Mandarinnya jago banget. Kalau ada Andre Tunggal di bawah, naik dong Andre Tunggal. Ya cari OTN aja kita. Oh Iya. Jadi room curhat. jadi masih kena serangan dari ibunya ya? Wah banyak chattingan ibunya tuh, setiap hari chattingan dari ibunya aneh-aneh gitu kan. Apa anak durhaka lah, bla 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 bla. Aku bilang sama dia jangan dihapus, disimpan aja semua. Karena ibunya tuh pendoa syafaat gerejanya. Telepon Jul, suruh naik sini Jul. Malas lah aku nelpon orang. Kasih gua nomornya, gua telepon. Tapi besok dia ini karena jam 10 udah acara. Tadi dia WA aku sih barusan. Nanya aku ada datang nggak, soalnya kan jam 10 dia acara. Jadi ya seperti itulah, mungkin lebih cepat tidur lah. Ya besok kan ada acara sama besok Iya, kita mau. dia kan jadi pembicara juga kan. Iya. Gitulah. Ini malam aku mau ke sana, mau beres-beres sama teman anak-anak. Loh ngapain cepat kali? Ya, biasalah persiapan. Ya, Acara apa Bang Andi? host Pak De, Bang Handi, Julius, Samudra, Bang Zuma, aku izin turun ya. Promo. Hati-hati di jalan. Besok ada Loh, dua. aku di rumah Bang, nggak kemana-mana, nggak bisa kemana-mana aku. Terkapar deh. Ini masih agak pusing. Aku izin turun ya semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi besok ada dua acara, satu Hijab Fest sama satu lagi Login Yuk ya. Login Yuk tuh acaranya Yayasan Kodondi lah. Hijrah Pers besok di mana, Dek? Coba aku ngintip dulu bentar. Di Masjid di Masjid Tabin Senen. Jadi acaranya itu kajian Islam dan Kristologi. Pembawa acaranya itu Ci Jesselyn juga ada, Ustadz Ahmad Didat, Kodondi, Kang Asep, Ustadz Arfatul Hidayat, Stanley. Ustadz Aris Patoni. Ini beda-beda, itu yang acaranya Kodondi. Iya ada dua, tapi sama aja Ini- kan lokasinya.
Beda-beda, yang hijab fest ini. Yang hijab fest itu ada Ustadz Abdul Somad. Lokasinya di Balai Sartini. Tunggu nih. Itu besok. Besok juga ini ku kasih. Waduh, bareng dong. Ya, beda jam. Tapi bentrok juga sih. Bentrok lah. Oh, ke sana dulu, Balai Sartini dulu, baru ke sini. Balai Sarbini apa Balai Kartini? Nih, nampak nggak? Tuh. Oh iya, gedein dulu, gedein tuh ya. Ya. Tetap Oh aja. iya, beda juga ya. Ini yang hijab fest. Ini di mana? Balai Sarbini apa? Itu tulisannya apa? Tunggu. Nggak kelihatan, gua kecil. Kartini, Balai Kartini. Nggak tahu di mana. Balai Kartini Kartini. itu. Kartini. Balai Kartini jalan mana ya? Sudirman. Balai Sarbini kali. Di Kartini juga ada, Bang Andi. Hah? Balai Kartini. Balai Kartini. Si Jesselyn bicara di 2 tempat ya. Kirim ke gue, Jul. Oke. Gojek. Sayang lah dilewatkan acara itu mah. Apalagi weekend kan nggak macet. Di Jaksel, Bang Andi. Oke, oke. Gatsu ya. Situ. Oh, Balai Kartini di situ Semanggi. Ya, 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 Pak. Balai Itu di dekat Kartini. Gatot. Ini acara itu pakai tiket. Ada harga tiket masuknya. 100.000. Ya kita bayar lah. Kan memang harus bayar supaya apa kita harus Jelas orangnya. sumbangsi lah gitu. Itu ada yang tulis tuh masalah musola di Sangihe, Sulawesi Utara tuh di Kepulauan Sangihe yang dilarang bangun ya, di demo sama masyarakat. Tanggapannya? Kenapa bisa, Dek? Karena nggak ada izin, Berunda. Aku Oh, nggak ada. musola Oh, juga nggak ada ya. Apa yang nggak ada izin di sana? jadi Masjid. dia enggak musola, jadi dia mualaf. Jadi di Kepulauan Sangihe itu memang Muslim itu kan kecil sekali. Ya, Muslim itu kecil sekali. Jadi yang mualaf ini punya inisiatif di samping rumahnya dia bangun musola. Ya, karena ketidaktahuan dia diserbu dia sama warga sana, nggak dikasih karena dibilang warga sana di pulau sini nggak boleh ada musola dan masjid gitu. Ya, setelah diserbu ya udahlah terpaksa pembangunannya di stop karena memang setelah dicek maksudnya saya cek izin dari pemerintah untuk bangun musola juga rupanya sama harus ada tekenan warga. Ya, Jadi musola nggak loh Mas. diizinin. Nggak diizinin sama warga Kristen ya. Diserbu dia, didatangi, di demo. Musolanya. Iya, itu kan musola samping rumah dia tuh, pas rumah dia yang diserbu. Karena kan lagi bangun. Kepulauan itu, Kepulauan Sangihe, pulau kecil. Muslimnya nggak sampai 2%, 2% lebih gitu. Nggak nyampe 2 sih, setahu aku tadi, 1, sekian. Yang cukup bingung tadi kan karena itu musola. Kalau masjid oke lah. Ya karena jemaatnya juga dikit gitu. Rupanya musola juga nggak segampang itu bangun. Kalau di tempat mereka mayoritas. Iya, padahal saya agak bingung tuh ya. Musola rupanya harus pakai izin yang ribet juga loh. Padahal jemaahnya paling berapa itu? Iya, padahal musola kadang-kadang di dalam rumah gitu kan, kayak kita buka restoran ada musolanya gitu. Iya, di mana-mana musola itu ada. Ya, tahu aja lah intinya. Makanya jangan sampai mereka mayoritas. Mungkin Satli diputarin, aku kirim beritanya ya. Iya, silakan. Coba.
Jadi terjawab kan? Jadi selama ini kemudian kita selalu difitnah gitu, intoleran. Nah ini dia, kalau mereka mayoritas ternyata lebih parah, musola pun dilarang. Bang Ali sama Salih. Ayo Sat, diputarin Sat. Dikirim sama ini, Ko Julius. Ya, linknya udah dikirim. Link berita tutupnya. Lewat WA. WA. Bang Andi juga. Nggak ada masuk. Coba lu. Tunggu lu. Kojol emang nyala HP-mu Kojol? Duh, nyala lah bang. Enggak, ini aku telepon nggak aktif. Ganti-gantian karena 2 WA di satu nomor. Di satu HP. Musola kok dilarang ya? Itu dia. Musola pun dilarang. Padahal musola itu kan di atas, biasanya di atas tanah pribadi gitu. Nah pribadi juga jamaahnya nggak begitu banyak, paling 2-3 kan. Setahu saya musola nggak perlu izin loh, karena buat tanah sendiri gitu. Paling izinnya mendirikan bangunan kalau nggak salah ya. Kalau bangunannya permanen. Nggak ada sih kalau izin di sini, nggak ada gitu sih. Udah coba cek lu. Ya ada. Baik. Cek. Sabar ya teman-teman. Sadli. Aja pula. Hindari ininya, iklannya aja, langsung ke ininya aja. Kalau bisa hilangin dulu suaranya. Kebalik. Ya. Udah benar tadi. Kebalik. Ada musiknya. Aduh pipa pak. Gak usah pakai musik, gak usah pakai suara. Kecilin suaranya. Kecilin aja. Kecilin suaranya Sat. Ya. Satu-satunya musola itu kalau berdiri di kampung itu. Masjid tak ada, cuman musola aja. Dan di situ ada umat Islam kan. Mereka punya hak untuk beribadah menyembah kepada Allah. Kenapa dilarang? Ini negara-negara Indonesia. Musola pun satu-satunya musola lagi. Ya di tanah sendiri lagi. Tidak ada masjid pun di sana. Umat Islam di sana adakan perlawanan nggak? Nggak berani lah Ustadz. Bang Cuma kan terlalu dikit. Ya nggak apa-apa. Lakukan aja perlawanan. Syahid itu. Aslinya berbagai macam tantangan Bang Juma. Gimana? Tulisannya berbagai macam tantangan itu. Ya sama kalau mau panggil Pak Luken lebih cocok karena kan Pak Luken memang ini ya, dia ketua itunya kan untuk wilayah Sulawesi Utara. Forum FKUB-nya dia kan, ketua FKUB Sulawesi Utara dia. Ya sering kita ajak diskusi tuh. Iya, pendeta Luken itu. Udah cukup. Tapi tidak anarkis mereka, nggak sampai hancurin gitu.
Nggak cuman datang demo terus langsung diamankan kepolisian kan? Kenapa ya? Orang mau beribadah kok musalla pun itu. Ini kampungnya Filipus Christian nih. Ya aku telepon Filipus dulu ya. Iya, coba api sumut, ayo menyala dong. Yang kayak gini-gini nggak bisa dibiarkan. Ini negara Republik Indonesia. Lain cerita kalau masjid yang memang Islamnya di sana, justru mereka mendirikan musola karena jumlah mereka sedikit. Hargailah orang mau beribadah. Bang Zuma, Sulut, Sulawesi Utara, bukan Sumut. Iya, Sulut, Sulawesi. Hargailah orang mau beribadah. Kan bukan masjid, hanya musola. Skala kecil itu paling 10 orang. Boleh dikasih itu Bang Zuma, saya yang ke sana. Kita tunggu perkembangan dulu. Belagu mereka ini. Jadi wajar lah ya kan, kalau misalnya kalian juga dipersulit bikin rumah penyembahan Yudas. Karena itu. Karena kalau kita melihat sebenarnya sih negara ini kan berketuhanan yang Maha Esa. Bukan berketuhanan yang Maha Tiga, bukan. Jadi sebenarnya rumah ibadah yang cocok itu yang didirikan yang cukup satu Tuhannya, bukan yang 3 atau 2. Kalau kita mau pakai logika sehat, semua rumah ibadah yang Tuhannya 3 ya dibubarin. Karena negara ini berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mau cerdas berpikir. Iya, betul Gurunda Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi ya Gurunda. Iya. Orang Kristen itu mau hancurkan ibadah Islam. Iya, yang tadi Iya, di tempat lain sih tidak. Iya. Secara kasat mata, entah di belakang kita ya. Begini Gurunda. Sebenarnya kalau orang Kristen itu nggak punya kedudukan di bumi ini. Iya sih, kalau kita melihat Al-Quran. Iya Gurunda. Tapi biar bagaimanapun dia juga ciptaan Allah. Mana tahu dari mereka ada yang bertaubat, keturunan mereka ada jadi tokoh agama Islam nantinya. Iya Gurunda. Tapi mereka kalau apa namanya itu sering mengganggu itu. Ada orang-orang Muslim di sana kan nggak nyaman juga. Ya kan sebenarnya mereka itu bermanis-manis karena mereka minoritas saja. Iya. Ini cerminan kalau dia mayoritas ya kayak gitu. Itu Iya, cerminannya tuh, itu cerminan kecil itu. Iya, di mana itu Gurunda? Di daerah Sulut. mana? Sulut. Oh, iya. Ini kita sudah bisa gambarkan bagaimana kalau mereka mayoritas. Sudah bisa kita lihat. Masihkah ada TPA berdiri? Masihkah anak-anak kecil berani ke masjid untuk belajar Quran? TPA berdiri, masihkah anak-anak kecil? Kita belum tahu. Iya. Ya. Lu tahu Pak? Kami Yang mayoritas gitu ya. Aku pernah lihat beberapa kejadian terutama di daerah Tapanuli itu. Jadi kan di sana kan masjid sangat dikit. Terus kalau anak-anak kecil ya pas habis maghrib kan kita mau belajar ngaji gitu ya. Biasanya kan di daerah-daerah yang mayoritas mereka tuh banyak anjing ya memang. Di peliharaan gitu anjing-anjingnya gitu. Nanti anak kecil itu nggak berani nyebrang, nggak berani ke masjid, gara-gara di masjidnya ada anjing. iya Gurunda. Jadi orang-orang mukmin di sana nggak ada perlawanan gitu. Ya itulah kita lihat mereka minoritas sih. Kalau minoritas seperti itu kan biasanya selalu mendapatkan tekanan-tekanan gitu loh. Iya, kasihan saudara kita ya. Gimana gitu Gurunda? Ya itu, ini ada saudara kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akhi Filipus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurundaku. Iya, gimana saudara? Gimana nih? Maaf Gurunda, Iya, saya udah masuk ke kita. Iya, laporan Sudah masuk ke kita juga. Iya, sudah masuk ke kita juga berita-berita dari teman-teman dakwah di Sulawesi Utara. Karena Sangihe kan masih masuk daerah wilayah Sulawesi Utara kan, daerah Sulut. Iya. Iya, termasuk bukan apa ya? Termasuk kali keberapa sih kalau yang dulu di Bitung ya, tetapi sudah selesai itu.
karena di sana ada Haji Tito, ada komunitas-komunitas mu'alaf dan juga pekerja-pekerja dakwah lain yang kemudian menanggapi itu, sehingga pemerintah dalam hal ini kepolisian kan turun tangan dan itu selesai. Malahan yang pernah dilarang di daerah Bitung itu malah sekarang dibangun 2 tingkat, yang awalnya cuman musola kecil malah jadi masjid 2 tingkat dan besar, dibantu oleh pemerintah malah untuk didirikan. Iya, semoga aja nanti kayak gini. Lagi-lagi begitu, gimana? begitu ini yang di Sangir nih, seperti itu di Sangihe Talaut. Kita sebutnya Sangir ya kalau Sangihe itu. Lagi-lagi di Kepulauan Sangir ini yang seperti ini. Ini sangat disayangkan ya sebetulnya, saya sebagai mu'alaf juga warga Sulawesi Utara ini sangat disayangkan karena hal seperti ini kan kita berusaha sekali untuk menjauhkan dari daerah kita yang memiliki slogan dan moto Sitau Timau Tumauto, satu rasa rica-rica dengan dabu-dabu. Ini rusak, luka dan hancur betul ya dengan hal-hal semacam ini, sehingga memang kalau nggak diatasi ini bakal berdampak besar kalau saya lihat ini, karena otomatis muslim di daerah Sulawesi akan bereaksi keras, terutama di daerah sekitar Sulawesi Utara itu yang sangat ditakutkan begitu. Tapi ya kita serahkan saja, insya Allah ini akan ditanggapi dan mungkin akan dilimpahkan ke, kita serahkan saja. Kita yakin sekali pemerintah dan juga kepolisian pasti nggak akan diam, karena itu cuma musola sebetulnya. Ini yang sulit sekali dipahami oleh orang-orang, perbedaan antara musola dan masjid ini. Kalau masjid setara gereja itu, setara gereja. Kalau musola itu kan sama dengan cuman setara rumah doa begitu, atau lebih dibilang ya tempat singgah untuk sholat saja sebetulnya. Bukan berbentuk seperti jauh lah dari kata masjid. Tapi ya sudah dibuat seperti ini ya, kasihan juga. Apalagi yang bangun itu mu'alaf, Bang Suma. Nah itu dia masalahnya, kebenciannya itu dari situ, karena yang membangun ini para mu'alaf, itulah mereka benci. Sama dengan yang saya alami di Masjid Ikhwanul Fikri, kan saya difitnah, dibikin sekarang. Masjid yang saya bangun ini kan sudah sekarang mati kan, nggak lagi sholat, nggak ada lagi adzan, nggak ada, sudah rumput semua karena difitnah. Nggak tahu juga ada oknum penyusup di dalamnya. Akhirnya saya dikeluarkan di situ, sampai sekarang nggak berfungsi itu. Nah, Alhamdulillah saya bangun baru. Alhamdulillah saya bangun baru, malah sekarang sudah mau istilahnya sudah ada peningkatan lah begitu. Alhamdulillah. Mu'alaf di sini kita bina, anak yatim dan juga disabilitas. Difitnah segala macam ya. Memang tidak dibuat seperti yang ada di Sangir dan juga di Bitung. Tetapi ya dengan cara perang urat saraf mereka mampu melengsarkan saya dari situ dengan berbagai cara, bahkan melibatkan melibatkan para pekerja dakwah, para pemerhati mu'alaf yang ada di Sulawesi Utara untuk turun tangan. Mereka mampu menghasut mereka, teman-teman dakwah ini, untuk membenci saya dengan berbagai fitnah. Nah ini yang juga akhirnya lihat berkembangan sampai kepada tempat-tempat lain ini. Kalau tidak bergerak kita, aduh parah ini, bakal akan terus begini. Kasihan masjid musola yang hanya harapan satu-satunya di satu tempat kok dihentikan begitu. Mau sembahyang di mana, mau sholat di mana orang-orang, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Kalau di tempat itu ada berapa masjid, ya bolehlah salah satu ditutup. Ya itu dia masalahnya. Ini teman-teman api Sulut ini harus memang dari dulu saya pesankan untuk basis-basis mereka itu yang zona merah itu, api memang harus kuat di sana. Benar-benar harus cangkangnya berdiri di sana.
Bukan hanya sekedar daftar habis itu diam vakum, enggak. Memang betul-betul. Jadi teman-teman yang ada di Sulut, mohon segera untuk menghubungi sekretaris kita, Dinda Ardiansa, untuk melakukan segala sesuatunya terkait dengan SK dan juga pembuatan kemudian legalitas untuk DPW yang ada di Palu. Di mana? Di Sulut. Manado ya. Iya, Manado. Iya ya. Jadi ini tidak main-main. Ini himbauan kepada teman-teman yang ada di Sulut sana, Manado. Ayo segera hubungi sekretaris kita Dinda Ardiansa untuk segera ini sampaikan bahwa ini desakan diminta langsung oleh Ketua Pembina API untuk segera daerah-daerah basis zona merah ini yang kita hindari adanya tindakan yang rasis terhadap umat Islam yang minoritas di mana mereka mayoritas. Tujuan sebenarnya API didirikan itu untuk memberikan rasa nyaman kepada umat Islam dari gangguan orang-orang di luar Islam yang sangat benci kepada Islam. Ya, jadi sekali lagi teman-teman yang ada di Sulut yang mendengarkan ini, silakan di DM ke akun Ardiansa. Nanti juga saya akan berbicara langsung kepada beliau. Kalau ada dari antum semua yang menghubungi, nanti kami dari pengurus yang akan mendesak beliau untuk segera memberikan apapun yang dibutuhkan sebagai legitimasi pembentukan DPW yang ada di API sana, di Sulut sana. Demikian. Kalau di kota saya, di daerah saya sih Bang Gurunda, sudah ada saya dengan yang satu ya Bang, siapa ini? Sudah ketemu bahkan di masjid terbesar di Sulawesi Utara, di masjid kami ya. Memang kalau di Sulawesi Utara masjid terbesar di daerah saya, Bang Gurunda. Artinya gini, kita ketemu di situ udah bahas tapi belum ada tindak lanjut itu masalahnya. Nah itu dia. Artinya harus segera ngambil tindakan. Antum bisa berkoordinasi langsung dengan Dinda Ardiansa untuk menghubungi kemudian beliau untuk disegerakan mengambil legalitas apapun yang dibutuhkan di pusat untuk dijadikan sebagai acuan pembentukan DPW, termasuk pembentukan nomor rekening API di Palu, Sulut. Nah, dengan demikian kalau antum sudah punya biaya, kan lebih mudah lagi untuk mengajak teman-teman yang ada di Manado bergabung. Seperti itu adanya. Karena kalau cuma pertemuan 2 orang tak ada tindak lanjut, itu nggak bisa. Iya, betul. Bisa. Instruksi guruku. Iya, sama seperti Bang Samudra ini, di tempatnya beliau kuat. Silakan, saudara. Jadi himbauan pada saudara muslimah, apabila sudah mendaftar API, jangan lepas tangan. Setelah daftar hilang. Bukan seperti itu. Jadi kerukunan ukhuwah Islamiyah, terus toleransi kita tunjukkan kepada saudara muslim kita yang sedang berjuang atau guru-guru kita yang sedang berjuang. Jangan setelah mendaftar dapat formulir terus di ACC lepas tangan, hilang, nggak ada kabar. Iya betul. Contoh kemarin ya, ketika ada yang ngajak saya ketemu 4 mata, masih ingat nggak? Ada orang yang ngajak saya 4 mata untuk bertemu di Dayak, kemudian saya kasih nomor HP. Anak-anak API di Sulawesi Selatan itu segera sedia siaga 1 dan minta titik koordinat di mana saya berada dan di mana pertemuannya 4 mata itu. Nah, itu maksudnya kayak gitu. Artinya ketika ada tindakan-tindakan yang sifatnya ingin memicu keributan, itu bisa kita minimalisir dengan kita bersatu gitu loh, teman-teman. Jangan kita seperti banyak tapi bercerai-berai. Ini tujuannya apa? Ya, ini mohon maaf ya Gurunda, saya potong sedikit. Ini gimana ya, sifatnya kok kayak saya juga ragu ini bicara apalagi di publik terkait kondisi yang ada di Sulawesi Utara ini. Persatuan-persatuan atau komunitas-komunitas dakwah, pemerhati mu'alaf, pemerhati dakwah ya, di Sulawesi Utara itu banyak sebetulnya komunitas-komunitas mu'alaf dan juga yayasan-yayasan mu'alaf, yayasan-yayasan pemerhati dakwah. Cuman ya makanya sebelum saya sampaikan kenapa ini kita mengharapkan sekali kalau API memang terbentuk di Sulawesi Utara,
dia akan memberi warna lain begitu, tidak seperti yang sudah-sudah. Karena mohon maaf, sekarang saja saya, Filipus Christian, dan juga teman-teman lain seperti Ustadz Dance dan lain-lain itu, kenapa kok sekarang kami seperti, termasuk saya sendiri ya, saya nggak bisa bilang kami ya, saya dulu kayak enggan begitu. Ya, sifatnya kayak nafsi-nafsi gitu. Ya, menyerusi apa namanya, adanya perkumpulan-perkumpulan atau yayasan seperti ini. Saya kan dari yayasan A ke yayasan B ke yayasan C, semua pemerhati mualaf. Akhirnya saya kan walk out semua itu. Karena saya melihat, loh kok mohon maaf, seperti nafsi-nafsi, seperti hal-hal, dan lebih parahnya lagi, kita mualaf itu seperti dijadikan logo saja, yang pada akhirnya tidak berfungsi secara benar. Memang saya melihat api berbeda dan gerakannya masif dan sangat berarti begitu, apa namanya, signifikan lah begitu. Berbeda dengan yang sudah saya lihat-lihat. Makanya di api ini pun saya masih melihat, Bang, ini mohon maaf ya Bang Gurunda, bukan saya suuzon, tapi kekapokan saya terhadap yang sudah-sudah ini yang membuat saya akhirnya enggan untuk bergabung dengan macam-macam. Makanya saya solo karir aja selama hampir 2 tahun ini karena itu. Iya, tapi Seperti ada sifat-sifat di mana saya merasakan ada sifat-sifat di mana nggak mau ada 2 matahari lah begitu. Nah, sehingga rusaklah perkumpulan-perkumpulan itu, artinya ukhuwah Islamiyahnya nggak jalan secara benar. Ya, intinya nafsi-nafsi lah gitu, mementingkan ini. Iya, itu betul. Makanya setelah melihat dan menimbang, kami memutuskan kemudian membentuk api ini. Dari pola latar belakang itulah salah satunya kemudian api ini dibentuk, karena adanya tendensi ingin berjuang sendiri-sendiri, membesarkan organisasi sendiri. Nah, kalau di API ini siapapun dari organisasi manapun bisa bergabung, karena visi misinya itu jelas. Ya, visi misinya itu jelas, bagaimana bisa menyatukan umat Islam di negara ini. Dari organisasi apapun bisa bergabung di API. Karena tujuan kita adalah membentengi akidah umat Islam, bukan membentengi akidah golongan per golongan. Tidak mengamankan daripada yayasan-yayasan saja, tapi umat Islam secara utuh, ya, minimal di Indonesia ini harus bersatu. Itulah tujuannya. Iya, betul. Iya, jadi harapan saya kepada adik saya ini, Filipus, supaya kemudian bisa menghubungi, nanti juga saya akan ngomong ke beliau untuk segera Sulut ini dibentuk, ya, disegerakan untuk dibentuk. Sulut, kemudian Papua, kemudian NTT, itu yang penting-penting dulu, yang harus dinomorsatukan untuk kita bentuk kemudian api di sana. Kita kan selalu live tiap malam tuh. Jadi teman-teman yang ada misalnya di Sulut itu untuk kita daftarkan semua di sana. Jadi satu komando satu pusat, dari pusat komando langsung, misalnya ada kejadian seperti itu, satu komando langsung ke Sulut untuk bagaimana bisa diminimalisir, jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan gitu. Nah, dengan demikian orang juga akan segar, wah bahaya, ini Islam udah bersatu nih. Nah, itu tujuan kita sebenarnya. Satunya umat Islam ini yang memang. Abangku. Jadi berhubung satu komal dengan Gurunda, tolong dihimbau kepada seluruh muslimin muslimat, terutama warga API, untuk merapatkan barisan, masuk ke grup-grup, informasi apapun nanti kita dengar semua, kita cari solusinya bareng-bareng gitu, guruku. Iya, benar-benar sekali. Termasuk saya lihat yang di Telegram, ini coba tukar apa informasi di dalam, jangan saling melakukan tindakan pembiaran. Nah, seperti yang ada di Telegram, kalau memang di dalam situ ada laskar-laskar yang dari Sulut, silakan komen di dalam. Bagaimana kemudian untuk segera mendesak pusat agar dibentuk DPW resmi, bukan hanya wacana, tapi betul-betul terbentuk di sana, adanya SK kepengurusan, ada ketua pembina, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, lalu kemudian lakukan gerakan-gerakan yang sifatnya bisa mempersatukan umat Islam di sana, dengan tujuan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam bukan pengacau. Umat Islam bersatu, maka negara kita ini akan kuat. Itu intinya. Pribadi siap
tugaskan kemanapun, nunggu perintah. Ya, makasih Bang Samudra. Oke, saya kira begitu sementara untuk hal ini terkait yang sifatnya sangat prinsip mungkin kita bisa bicarakan di belakang. Teman-teman mungkin harap maklum. Yang penting sebelum kita dilukai, mari kita pelihara persaudaraan dengan umat di luar Islam supaya mereka tidak melukai kita. Saya rasa orang yang punya intelektual tinggi paham perkataan saya. Sebelum kita dilukai, mari kita memelihara saudara-saudara kita di luar sana supaya mereka jangan sampai melukai kita. Sehingga terjalin persaudaraan sebangsa dan setanah air yang bisa kemudian memacu kita untuk mencintai sehingga kita bisa membangun negara yang kita cintai dengan adil dan makmur. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Kita tutup ya cerita ini ya. Nanti kita cerita di belakang terkait mana tahu ada tamu kita dari Kristen, kita bisa diskusi. Hari ini di bawah beliau. Iya, Dinda Ardi mungkin kalau ada kesempatan bisa ke atas kalau tidak ada jadwal. Intinya ini sangat disayangkan ya. Aduh, parah betul. Tempat yang sangat kita jaga kerukunannya kok dibuat rusak seperti ini. Iya. Tuh beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Gurunda, saya tadi di komalnya Pak Dance, kemudian ada yang typing di bawah katanya ada keperluan begitu Gurunda. Ada yang bisa dibantu Gurunda? Ini deh terkait dengan zona merah seperti Sulut ini kan sudah ada Dinda Filipus Christian di sana. Siap. Beliau tinggal ada saudara kita Jance Muhammad tinggal menghubungi berapa kemudian yang dibutuhkan untuk membentuk pengurus dulu. Bentuk pengurus itu minimal kayaknya 5-6 orang. Itu bentuk pengurus, pembina, ketua, sekretaris, bendahara, admin 1 orang ya, segera untuk bentuk organisasi kita untuk resmi di DPW Sulut, dikarenakan di sana memang zona merah ini terjadi ada riak sedikit, riak kecil, musala yang didirikan itu di demo sama orang-orang mayoritas non muslim di sana. Waduh. Sehingga kasihan saudara kita yang mau beribadah apalagi bulan suci Ramadan kayak begini. Oke, Sulut sudah terbentuk apa belum ya Gurunda? Maksudnya sudah ada orang-orangnya apa belum ya Sulut ya? Saudara Filipus mungkin nanti bisa koordinasi dengan teman-teman yang ada di sana. Di kabupaten sekitar saya itu sudah saya dengan yang 1 orang ya, malahan dia lebih dulu, bahkan beliau sudah regis, sudah masuk begitu. Bukan, maksud saya lupa namanya. Maksudnya gini, kemudian ada Dance Muhammad. Apa sudah, maksudnya gini, bukan untuk regis ke apinya, tapi orang-orangnya itu loh, untuk sebagai pengurus loh sudah ada apa belum itu kira-kira Bang Filipus? Belum baru ada, kita kan baru ada 2 orang di sini. Kalau apa kita hubungi Dance Muhammad sih. Sudah masuk grup Telegram belum Bang Filipus? Belum. Loh, belum juga? Belum. Nanti DM ya. Saya rasa Dinda Filipus ini bisa lah dalam seminggu ini, sepekan ini ke depan bisa mengajak teman-teman yang mungkin bisa sama-sama kita berjuang gitu. Itu Bang inspirasi kehidupan itu kalau bisa dinaikkan. Beliau di Sulut juga. Iya, beliau bahkan orang api itu. Dekat dengan saya, jalan 1 jam dari saya sampai. Oke, sip. Yang Sulut silakan ketik di bawah Sulut siapa aja nanti Bang kita inspirasi. Bisa naik Bang biar inspirasi. Kita kenal. Iya, dia Sulut. Bang inspirasi coba naik dong. Bang inspirasi naik dong. Ini bahkan beliau yang ngajak saya ke api malah. Padahal saya yang lebih dulu kenal Bang Zuma. Ada tuh Sulut yang Sulut itu di DM aja langsung deh. Siap. Sulut. Bang Filipus nanti tolong DM nomor WA-nya. Ya kan? Terus saya dikasih nomornya Pak Dance, aku punya sih nomornya ya. Pak Dance kalau nggak salah. Itu Pak ada Dance saudara Andik di bawah Sulut. Sudah saya kirim nomornya Pak. Junaidi Pak Filipus ke Ardiansa. Sudah saya kirim nomornya barusan. Oke, siap. Makasih Bang Andi. Ali Bocah. Bang inspirasi naik. Banyak dan kok. juga teman-teman yang di bawah kalau bisa naik yang dari Sulut.
Yang Sulut di bawah silakan Kota naik, Bang. Mobagu, Pak Mufid. Itu ada Kota Mobagu dekat saya itu. Dekat Itu ada Sulut. tempat saya itu. Itu KTA. Pak Mufid, naik. Sulut Ini, banyak Sulut di bawah. penting nih. Sulut. Pak Kelion Sulut naik. KT2A Uhui Sulut. Lawang Kuari Sulut. Naik kamari dulu ngoni, hei. Yang dari Indang dari kota dan kamu naik dulu kok kamari. Om Mufid naik jodang. Naik kamar dulu kok. Ada perlu ini dia dang. Ada mau hal yang mau ini Bang Guru ndak ada mau bilang kah tuh. Mana? Waduh, jaringanku nggak bagus lagi. Apa kuota habis lagi? Aduh. Yang jelas ini loh ya, ini sebagai pelajaran buat kita semua. Bahwa ini loh ya, ini buat memang di dalam hal membangun rumah ibadah itu termasuk musola dan masjid di tempat minoritas muslim di sana memang ya menemui kesulitan juga gitu. Jadi kalian umat sebelah juga harus ngaca. Tapi kami tidak mengambil sikap yang berlebihan loh. Kami tidak akan pernah mengangkat di framing-framing bahwa kami dipersekusi dan seterusnya begitu. Ya kami mengikuti prosedur yang ada di sana. Kita serahkan kepada hukum yang berlaku di sana dan berlaku secara umum. Mari kita pelajari bersama aja SKB 2 Menteri itu. Artinya apa, di sini ada keseimbangan. Bahwa semua warga negara ya harus patuh dan taat sama hukum. Kalau musola dan masjid itu masuk kategori rumah ibadah, ya mari kita sikapi juga. Apa perlu izin dan tidak. Itu sih intinya di sana. Bedanya enggak, saya gini Bang Hadi, bedanya kalau musola itu izinnya cuma di desa bisa, beda dengan masjid Bang, karena masjid itu kan rumah ibadah bersifat umum. Kalau musola itu per RT pun bisa, per RW pun bisa, per komplek pun bisa. Itu kan sejenis tempat singgah, bukan tempat ibadah tetap bersifat general. Ya intinya musola bukan Nggak bisa dipakai sholat Jumat. Musola bukan masjid. Jadi musola nggak boleh disamakan sama masjid. Itu ada Bang inspirasi kehidupan di bawah. Host tolong diturunkan tolong dinaikkan host. Mana inspirasi naik dulu ngana antum. Naik dulu antum gitu? dang. Udah naik dia. Mana Bang inspirasi ndak ada? Siap. Ini dia. Assalamualaikum semuanya, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini. Ini ada arahan dari Bang Zumadang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum terlalu jauh, teman-teman yang ada di Sulut ini sekarang, mohon untuk DM Saudara Filipus ya, untuk kemudian nanti beliau ada komunikasi dengan antum semua, mungkin bisa mengadakan pertemuan untuk membentuk satu kepengurusan di sana. Jadi terlepas daripada keadaan yang kita hadapi sekarang, adanya keadaan di mana musola kemudian dipersulit atau didemo pembentukannya, kita serahkan kepada pemerintah yang ada di sana. Jadi kita membentuk Sulut api di Sulut ini bukan karena tendensi itu, tetapi kita membentuk api di Sulut ini untuk kemudian mengawal segala tindakan-tindakan intimidasi terhadap umat yang minoritas, lokasi-lokasi yang dimana umat Islam itu minoritas di sana, tentu dengan cara-cara yang dibolehkan oleh negara kita, bukan secara anarkisme atau apapun itu. Minimal bahwa ada gerakan-gerakan dari umat Islam yang sifatnya melindungi kaumnya yang berada pada tempat-tempat di mana mereka hanya sedikit atau minoritas. Jadi teman-teman yang ada di Sulut, silakan DM Saudara Filipus Christian untuk kemudian nanti kapan ada pertemuan untuk membentuk kepengurusan yang ada di Sulut sana, sehingga api yang ada di Sulut ini bisa segera untuk mendapatkan kemudian legalitas dari api pusat. Kemudian saudara inspirasi mungkin bisa kerjasama dengan saudara kita Filipus
untuk Siap. membentuk wadah resmi API di sana. Jadi bukan hanya meneriakkan API Sulut, tapi ternyata belum ada SK. API Sulut harus punya sekretariat di sana, harus ada pembina, harus ada ketua dan seterusnya. Intinya resmi, karena API ini dibentuk untuk mempersatukan seluruh umat Islam, seluruh kekuatan yang ada dalam umat Islam, apapun itu, dinas dimanapun dia. Selama dia cinta agamanya, maka Islam harus menjadi satu tubuh di negara ini untuk memperkuat negara kita. Bukan untuk menakut-nakuti saudara-saudara kita non-muslim, tidak. Tapi justru untuk melindungi mereka dari gangguan dari manapun. Maka umat Islam harus menyatakan sikap. Umat Islam di Indonesia ini bersatu di bawah API untuk membangun negara yang kita cintai ini. Seperti itu Bang, silakan. Di sini ada udah Sondi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda. Salam para guru bundaku semua, salam sehat selalu, salam satu Tuhan. Bagus nih diskusinya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selamat ulang tahun ya, Masya Allah. Jangan disebut yang keberapa ya. Enggak, tenang aja. Ke-22. Dua-dua benar. Mati ya. Apa nih yang kita diskusikan? Ya lanjut. Udah. Saya pakai akun kedua. Masalahnya akun pertama buka komal. Saya enggak tahu kalau ada yang ini. Izin Gurunda, biar saya bisa menampung teman-teman Sulut. Teman-teman Sulut, saya minta tolong di bawah yang memang berasal dari Sulut dan keinginan ataupun yang sudah masuk di API maupun yang belum, atau yang punya niat ingin bergabung, tolong DM saya ya, kasih tahu bahwa saya dari Sulut gitu, dan berkeinginan ingin gabung ya, jangan sampai dari Sulut tapi nggak pengen gabung API juga kan. Maksudnya di sini kan kita ingin membuat itu DPW begitu teman-teman. Izin ya, itu aja. Dan juga kepada teman-teman, bukan yang di Sulut aja, di provinsi manapun, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan, Sumatera, atau dimanapun itu, silakan Anda mend-DM Saudara Ardiansa. Anda adakan rapat kecil di tempat saudara-saudara sendiri, bentuk siapa yang mau jadi pembina, siapa yang mau jadi ketua dan seterusnya. Setelah itu informasikan ke kami. Kalau memenuhi syarat seperti yang dipersyaratkan, kemudian dengan tidak ada penyusup dan memang niatnya memahami visi misi API, ya, maka kita akan segera mengeluarkan SK. Jadi tidak mesti menunggu dari kita nih. Misalnya mendengarkan ini teman-teman yang ada di misalnya di mana? Di NTB atau di NTT. Ayo kita bentuk. Habis itu Anda menyampaikan hal ini kepada sekretaris kita bahwa kami dari NTT sepakat ini company profile kami sebagai ketua ini, sebagai wakil ini, pembina ini. Nanti setelah kita pelajari, nanti akan kita berikan SK seperti itu, sehingga seluruh provinsi ada perwakilan API di sana. Ya, jangan menunggu kita, tapi sekarang saatnya saudara-saudara ini jemput bola. Anda punya inisiatif, Anda punya keinginan, kemudian bentuk segera, laporkan ke kami. Setelah kami seleksi, kami pelajari, dan antum semua layak untuk jadi pengurus, kita akan mengeluarkan SK untuk pembentukan dan peresmian segera. Begitu ya, udah Sundi ya? Kanda? Sepakat Bang Juma. Alhamdulillah. Khususnya di daerah kita yang minoritas, API terus lebih diperkuat lagi dari situ. Iya, benar. Dan ini sedikit menyinggung masalah musola tadi. Ya, ini harus kita luruskan ya. Bukan berarti kita nggak tergelitik hati kita di saat ada saudara kita ingin mendirikan rumah ibadah, apakah itu bentuk masjid atau musola. Nah, untuk di negara kita ini, rujukan kita bangun rumah ibadah itu adalah SKB 2 Menteri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Di pasal di dalam SKB 2 Menteri itu nggak disebutkan di situ apakah ada masjid, apakah musola ataupun gereja, enggak, tapi disebut itu adalah rumah ibadah. Nah, itu dia. Artinya apa? Artinya membentuk musola sendiri itu juga persyaratannya harus sama. Walaupun kita mengatakan, lah ini kan dibangunkan di ranah pribadi, enggak urusan masalah itu. Tetap harus mempunyai izin yang sama. Kenapa? Karena dia disebut rumah ibadah. Nah, timbul pertanyaan berikutnya, apakah musola ini rumah ibadah? Yes, rumah ibadah. Nah, berarti dia juga harus mempunyai rujukan yang sama dengan syarat mendirikan masjid.
Karena musola ini bedanya dengan masjid kan cuma satu. Di musola tidak ada pernah diadakan yang namanya Jumatan. Sholat Jumat itu nggak ada. Tapi namanya pengajian, yang namanya sholat berjemaah itu bisa di musola. Nah ini harus diluruskan. Ya siapapun giroh kita pasti akan terpanggil. Tapi tentu di balik giroh kita itu kita ada aturan bernegara yang juga tidak bisa kita kesampingkan di situ. Nah, Ini tadi saya yang- baca, siap. Makanya ya, mohon maaf saya sedikit memotong sebelum saya lupa udah. Ini yang justru membuat saya kesal ya. Di tempat saya ini daerahnya daerah Muslim. Tanya sama Bang Inspirasi. Daerah tempat kita ini namanya daerah BMR, Bolaang Mangondoraya. Mangondoraya terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kabupaten kota. Itu Muslim mayoritas Bang di daerah kita ini. Untuk yang di Sulawesi Utara, kita bisa bilang Sulawesi Utara Selatan lah, Sulut Selatan. Itu bagian selatan Sulut itu mayoritas Islam, tetapi banyak berdiri gereja-gereja yang sudah legal tetapi hanya 3 jemaat, hanya pendeta dan istri anaknya, hanya lah itu berdiri bahkan besar-besar di tempat saya pun ini cuman saya jalan kaki 5 menit sampai Bang, di dekat musola saya yang pertama yang dikudeta oleh kaum munafik dan juga Abu Lahab modern itu cuman 5 langkah dari tempat saya, cuman ada bukan apa ya, cuman sekitar. Iya, lanjut. Halo, jaringan ya? Filipus. Iya. Iya, jadi gitu Gurunda. Kalau saya pribadi sudah ambil ancang-ancang, makanya sekarang itu saya sudah mulai jalan, gitu kan. Bahkan dari kemarin-kemarin pun juga sudah jalan untuk mencari teman-teman yang sudah siap untuk join sama kita-kita di sini, untuk kembangkan wilayah di daerah saya dulu di sini, Gurunda, yang di sekitar sini kan. Ya, sebenarnya Saya gampang itu. Ya, Gampang itu. siap, ya. Pada saat kita live kayak begini kan, yang masuk di sini kan berarti pecinta api kan, yang masuk di sini, yang dibawa ini kan orang-orang yang senang dengan api kan. Nah, tinggal ketik aja di bawah. Siapa aja yang di ini, kita bikin segera kita bikin pengurusan api. Saling DM. Pasti cepat itu. Sama seperti di provinsi lain. DM aja, siapa yang di Aceh, siapa yang di Kalimantan, yuk saling DM. Nanti DM-nya itu saling kenal. Anda di kota mana? Ayo kita bentuk, kita ketemu kapan? Nah, segera kita ini buat menyurat ke API pusat. Segera kita hubungi sekretaris. Kami sudah memutuskan, kami rela, kami ingin, kami siap untuk dirikan API di sini. Ini orang-orangnya sudah lengkap dan kami siap bekerja. Nah, itu maksudnya. Karena kalau menunggu dari kami pusat, kayaknya itu lama prosesnya. Lama sekali. Seperti itu, saudara. Ya, yang lain juga yang mendengarkan ini. Jadi siapa yang di Aceh nanti tinggal komunikasi aja langsung. Siapa yang di Kalimantan, siapa yang di Padang, siapa yang di Palembang, kayak gitu-gitu. Ya betul udah. Ya teman-teman ya, sekali lagi silakan DM saya ya. Silakan DM saya di akun yang merah ini aja nggak apa-apa. Nanti DM nama dan juga asal kotanya dari mana kan gitu kan. Dan Terus mungkin sedikit masukan buat Dinar Diansah, di sini juga ada Bang Zuma sebagai dewan pembina. Ini kalau saran aku ya, khusus daerah-daerah kita yang minoritas di situ, persyaratannya itu mungkin nggak boleh kita samain lah, ya dengan saudara-saudara kita yang mungkin di daerah kita mayoritas gitu ya. Persyaratan seperti apa? Selama ini kita selalu mensyaratkan minimal 10 orang itu bisa membentuk api. Nah mungkin untuk daerah minoritas angkanya itu kita ini kan aja. Kita ya mungkin mereka bisa berkumpul 5 orang 6 orang, ya udah kita bentuk. Itu kan cikal bakal nanti untuk bisa menarik saudara-saudara kita yang belum tergabung di situ. Itu sih. Jadi nggak usah kita samakan aja gitu loh. Iya, persyaratannya. Betul. Ada mereka 3 orang 4 orang nggak apa-apa, langsung kita bentuk aja. Biar apa? Biar secara legal standing hukumnya mereka bergerak tuh ada dasar hukumnya. Payung hukumnya apa? Api kita kan udah punya legal standing. Nah jadi setidaknya 4 orang 5 orang itu nggak apa-apa. Kita kasih aja mandat mereka. Bahwasanya mereka kita kasih mandat untuk bentuk api. Nggak perlu kita harus menunggu 10 orang.
Karena mereka ini daerah minoritas kan. Jadi mungkin agak kita kasih dispensasi sedikit lah jika dibandingkan daerah-daerah kita memang mayoritas di situ. Ini saudara masuk dan saran aja gitu, tidak? Diterima Kanda sarannya dari nasihat kita. Ya betul. Jadi usahakan kalau bisa setiap ada diskusi kayak begini teman-teman cari teman di bawah. Saya misalnya nih, saya nyimak diskusi lintas agama, di bawah ketik, ayo siapa yang berasal dari Bima misalnya. Nah, nanti baca, oh Bima ini, DM langsung. Di mana di Bima kita bentuk yuk API. Nah, karena pusat sudah memberi lampu hijau. Ternyata kita bisa bentuk kalau kita sudah siap untuk personil sebagai pengurus. Nanti diseleksi oleh pusat apakah layak atau tidak dengan syarat-syarat tertentu. Seperti itu. Nah, tuh ada yang nulis di bawah Andi. Tadi nulis ada yang di Sulut, ada yang di Bima. Nah, nanti saling kenal di sana. Bentuk kemudian siapa nih yang jadi pembina, siapa yang jadi ketua. Seperti itu teman-teman. Akhirnya dengan cepat bisa terrealisasi. Nah, nanti tugas antum semua yang ada di DPP ya mengajak orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk bergabung gitu. Habis itu kita sudah kasih wewenang kemudian untuk buka rekening sendiri di DPW masing-masing dan mengelola masing-masing. Karena setiap organisasi kan tentu membutuhkan kemudian materi untuk pergerakan organisasi. Antum kelola sendiri, masing-masing wilayah kelola sendiri. Nanti tinggal melaporkan aja ke pusat. Begitu teman-teman sekalian. Iya, sepakat kalau begitu Gurunda. Makanya dari kemarin-kemarin ini saya sudah jalan untuk inisiatifkan juga untuk buka komal supaya teman-teman yang masuk di dalam itu supaya bisa juga saya data sedikit-sedikit teman-teman yang bagian dari Sulawesi termasuk Gorontalo juga mungkin bisa kita backup dulu pelan-pelan. Kalau memang sudah terbentuk nanti baru kita pisah dengan Sulawesi Utara sama Gorontalo. Karena yang ini si Gurunda. Mohon izin. Sulut ini sudah ada 28 anggota Gurunda di Telegram, betul. Sulawesi Utara ini sudah ada 27 ya kalau tanpa Paduka ya kan. Sekitar 27, 26 kalau tanpa saya. Berarti 26 anggota Gurunda kurang lebih. Nah, itu 25. segera berembuk siapa yang jadi ketua, pembina, sekretaris, bendahara. Nah, untuk segera laporkan pusat. Siap, Gurunda, siap. Bang Filipus, aduh udah turun ya, Bang Filipus itu ya. Maksudnya nanti biar aku masukin ke sini gitu. Bang, inspirasi ini dari mana ini? Dari Sulut juga? Iya, dari Sulawesi Utara. Nah, inspirasi aja. Dinda Ardiansa, kalau mereka kita tunggu Kang ngumpul untuk membentuk ketua itu lama. Kita mandatkan aja. Misalnya kita mandat dari DPP kepada siapa nih? Kepada Bang Inspirasi misalnya. Bang Inspirasi kita beri mandat untuk membentuk kepengurusan API di Sulut. Jadi artinya iya dengan surat mandat kita itu Bang Aspirasi dia mempunyai kekuatan gitu loh. Tapi kalau kita kumpulin nunggu biar mereka bentuk itu tidak akan pernah terbentuk gitu, yakinlah. Kita kasih mandat aja, kita kasih mana? Karena dari Riau juga kemarin seperti itu kita bentuk kan, kita kasih mandat NBM. Akhirnya dengan mandat yang kita kasih dari PP itu, pegangan dari Bang Inspirasi itu untuk mengumpulkan kawan-kawannya. Udah, kalau saran udah seperti itu, kita kasih mandat aja. Di sini kan kebetulan kita berkumpul ini, kasih mandat ke Bang Inspirasi. Bahwasanya DPP memberi mandat penuh kepada Bang Inspirasi untuk segera membentuk API di Sulawesi Utara. Udah clear itu, gitu loh, tidak? Siap. Izin sedikit. Jadi dimohon saudara Muslim merapat. Oke, makasih. Terus kalau ada apa-apa jangan komen, langsung merapat. Kita merapat nggak mau, tapi ketika ada kejadian apa-apa kita komen. Kayak di Jawa Tengah udah terbentuk, orangnya mana? Cuma segelintir yang masih aktif. Itu contoh. Daftar API masuk, selesai hilang. Bukan gitu. Ini untuk umat, bukan untuk kita pribadi gitu loh. Ya, oke.
Oke, terima kasih Bang Samudra atas komentar yang sedikit barusan. Oke, lanjut. Jadi nanti Bang Inspirasi udah masuk grup atau belum sebenarnya? Ya, Bang. Kalau Ya, grup atau belum? Masuk grup Telegram. Yang sulut ya? Iya, ada. Ya sudah, ya sudah. Berarti silakan diajak rapat, gitu kan, langsung rapat. Nanti kalau mau pakai Zoom, silakan bilang kita, nanti kita akan fasilitasi Zoom-nya, gitu, Bang Inspirasi. Siap. Oke, thank you. Iya, saya rasa kita udah tutup ini ya. Udah paham ya, teman-teman sekalian yang dibawa juga udah paham ya. Terkait cara untuk pembentukan API sekarang itu sangat simpel. Teman-teman tinggal seperti yang kita arahkan tadi, nanti tinggal dilaporkan ke sekretaris kita. Nah, terus kepada saudara saya Inspirasi, seperti yang disampaikan oleh Ketua Penasihat kita tadi, antum diberi mandat untuk segera membentuk, dan kami menunggu ya 7 kali 24 jam informasi dari antum, kemudian untuk memberikan nama-nama yang menjadi pengurus di sana untuk segera di-SK-kan. Bisa ya? Siap. 7 hari dikasih, 7 hari kerja. Nah, coba kan mantap kali tuh. Dari provinsi lain, ayo silakan. 7 hari kerja kita kasih, langsung bentuk, kita kasih SK, langsung di sana pilih siapa yang jadi sekretarisnya, bendaharanya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, habis itu nanti minta kemudian ke pusat program apa saja yang bisa kami lakukan, jangka panjang, jangka pendeknya seperti apa dan seterusnya. Seperti itu polanya. Bisa ya? Ya, bisa. Oke, nanti kalau sudah ada pengurus-pengurus, Saya sempat untuk minta ketemuan sama Ustadz Filipus, tergantung dari itu lagi yang sebelum hari-hari sebelumnya Gurunda, untuk minta ketemu. iya, betul. Dan segera untuk direalisasikan, Linda. Siap. Nanti kalau misalnya sudah terbentuk dari Sulut, nah kita buatkan nanti grup WA untuk pengurus-pengurus inti dari setiap DPW. Kita bergabung di sana. Siap. Untuk sharing. Siap. Untuk prokernya begitu kayaknya Gurunda di. Siap. Kerjanya. Siap. Oke, mungkin masih ada dari Uda Sondi. Ya mungkin cukup gitu Dinda, artinya ini nggak berlaku untuk di Sulut aja ya. Ini kita prioritaskan untuk daerah kita minoritas. Iya betul. Ya, persoalan untuk daerah kita minoritas itu persyaratannya sangat mudah kita lakukan. Kalau ada 2 orang 3 orang clear, kita akan beri mandat untuk membentuk. Gitu aja. Betul. Mungkin sebatas itu aja Dinda. Baik, Anda Masya Allah. Dari yang lain mungkin Bang Handi Ahisugi, Sekretaris. Izin Gurunda, Jawa Timur itu, Madura itu perlu gabung Jawa Timur atau buat sendiri ya Gurunda ya? Karena Madura kan pulau luas. Ya, di sendiri aja deh. Biar sendiri. Oh gitu. API Madura gitu. Siap. Baik Gurunda. Saran saya sih gitu. Kalau bisa kabupaten ini kan ada nanti DPW wilayah kan. Siap. Nanti kan cabangnya ada juga, ada rantingnya juga. DPC ada. Siap. Misalnya Makassar DPW Sulawesi Selatan. Nah, ada Pare, ada Bulukumba, ada Jeneponto, ada Bone, kan gitu. Siap Gurunda, siap. Ya oke ya teman-teman Madura yang ada di bawah. Karena Madura itu banyak juga, tapi ada juga OT-nya. Saya juga kaget ternyata. Itu silakan. Kecolongan kan kita? Iya, betul Gurunda. Oke. Saya rasa sementara kasus ini masalah ini kita bicarakan nanti di belakang layar. Kita tinggal tunggu dari teman-teman yang ada yang ingin serius bergabung di API untuk segera membentuk. Habis itu laporkan ke sekretariat kita, nanti Dinda Sekretaris yang melaporkan ke pengurus-pengurus yang lain. Izin Gurunda, saya mau menyapa teman-teman yang di bawah. Orang Madura saya coba kalau Pak ya gabung ke API, Edentek Bingko DM ya. Oke. Lanjut Gurunda. Oke. Matur no sangat nggih Mas. Oke, kalau udah clear,
kepada Gurunda semua, aku izin turun karena kalau udah masuk dunia perdebatan nyerahlah. Monitor di bawah aja. Oke, hanya demikian yang aku sampaikan. Iya Kanda, sehat terus. Jayalah Islamku, majulah apiku, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda tapi ini kan sementara saya lagi buka room juga, buka komal. Jadi siapa tahu teman-teman yang ada di daerah Sulut mungkin bisa boleh ke komal saya dulu. Silakan yang Sulut, silakan merapat ke komal saudara kita inspirasi untuk membentuk sesegera mungkin apa yang menjadi amanah untuk beliau. Silakan teman-teman Sulut bergeser ke sana, daftarkan diri Anda segera. Silakan. Sembari By the kita way, ya Gurunda izin. Bang Inspirasi ini kan mau buka komal. Sudah buka Itu komal, sudah tiba ada yang masuk disuruh panggil ke sini. Oh gitu. Oke, thank you. Lanjut Gurunda. Siap. itu sudah ada di bawah Surabaya, Maluku, sudah mau daftar. Nah, segeralah teman-teman ya. Ajak teman-teman yang ada di Surabaya, yuk kita bentuk. Habis itu bikin siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi bendahara, siapa yang menjadi pembina dan seterusnya. Setelah itu laporkan ke kita. Nanti nama-nama masuk dilengkapi dengan KTP, kemudian mungkin kita minta latar belakangnya, pendidikan dan semuanya, organisasinya apa saja. Habis itu kita akan kasih SK. Setelah SK keluar, kita minta supaya antum semua dengan menggunakan akte pendirian resmi dari negara untuk membuat rekening di wilayah masing-masing. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya, Dinda Ardi ya. Siap. Oke, saatnya kita berdiskusi. Oke. Iya. Terima kasih buat konsolidasi untuk pembentukan API di DPW, terutama di Sulut yang sangat emergensi gitu ya. Jadi untuk kasus ini penolakan saudara kita seorang mualaf yang membangun rumah ibadah di samping rumahnya sendiri itu jelas-jelas ditolak oleh umat sebelah yang mayoritas bukan muslim, ditolak. Tapi suasana kondusif di demo, artinya mereka melarang ada rumah ibadah di sana yang disebut musola. Jadi umat sebelah juga harus ngaca bahwa tidak semudah itu kami membangun rumah ibadah di tempat minoritas muslim. Ini memang perlu disikapi dengan bijak, terutama yang mengeluarkan peraturan SKB 2 Menteri itu. Apakah masjid dan musola itu sama kedudukannya, termasuk rumah ibadah atau bukan? Kalau untuk musola ya termasuk memang rumah ibadah, tapi pada dasarnya adalah tidak dipakai sholat Jumat. Ya mestinya juga ini nanti akan kami laporkan kepada pembuat keputusan. Intinya di sini mari kita bijak menyikapi ini semua. Kita jangan sama umat sebelah yang menyikapi dengan berlebihan, bahkan memanfaatkan situasi kondisi ini untuk memperkaya diri sendiri. Ending-endingnya adalah donasi. Umat Islam tidak seperti itu. Mari kita ikuti prosedur hukum yang berlaku di Republik ini. Kalau dilarang, ya dilarang, selesai. Kita berusaha untuk supaya memenuhi semua persyaratan-persyaratan membangun rumah ibadah. Kita juga nggak boleh memaksakan itu. Itu yang penting. Tapi umat sebelah juga jangan goreng-goreng lagi dong. Bahwa kami selalu diintervensi, kami tidak bisa membuat apa-apa, kami nggak bisa membuat gereja. Nah ini Anda ngaca nih. Di beberapa tempat sangat sulit membangun rumah ibadah, terutama masjid dan musola di daerah-daerah minoritas Islam. Artinya di sini harus keseimbangan dalam berbicara. Jangan sampai digoreng-goreng lagi. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke. Host silakan naikkan kalau ada tamu dari Kristen. Jadi mungkin saya bisa turun tapi. Iya, makasih deh ya. Semangat ya. Semangat. Siap, Ewako siap, pasti siap. bisa. Iya, siap.
Siap. Bang Host, Bang Andi, Pak Desugi, Bang Samudra, Bang Ardi, Gurunda, saya izin pamit dulu semuanya teman-teman. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu Banyuma, mungkin melalui kesempatan kali ini kita berikan semangat. Kita tidak menutup kemungkinan saudara kita ya seorang mualaf yang berada di Sulut di sana sedang mengalami psikis, tekanan psikis karena di demo. Melalui forum ini kita beri semangat. Iya. Kita beri semangat dan kita bersama memberikan doa supaya beliau tetap sehat walafiat. Kalau memang nggak diizinkan ya nggak ada masalah. Tetap beribadah di rumah saja. Jangkaulah masjid yang terdekat dari rumah Anda. Kan kira-kira gitu ya Banyuma? Iya, benar Bang Andi. Ya. Tetap semangat. Ingat kalian tidak sendiri. Kami ada di sini untuk menemani, ya. Takbir. Sampaikan. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Siapapun nama Anda di sana, kami selalu ada di belakang Anda. Tapi kami tidak membela membabi buta. Kami ini umat Muslim mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Republik ini. Jangan sampai itu Anda mundur. Sulit juga Ji menjadi mualaf nih. Semua dipersulit. Jangan, justru itu ujian. Ujian di bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu tetap semangat. Anda tidak sendiri. Mayoritas umat Islam yang ada di Republik ini, bahkan di dunia ini mendukung Anda. Gitu ya Pak Juma? Iya, betul Bang Adi. Bisa jadi hari ini dilarang mendirikan musola, mana tahu kedepannya justru Masjid Raya dibentuk di situ. Doakan aja ya teman-teman. Yang pasti jangan pesimis, tetap optimis. Menjadi seorang mu'alaf itu memang harus siap menanggung risikonya, utamanya risiko-risiko yang seperti ini. Betul sekali. Jangan mundur teman-teman. Itu mah biasa itu. Memang perlu ujian ya, seorang mu'alaf itu ada ujian. Disinilah diuji. Tapi ingat ya, apabila nih ada pendemo yang coba menyentuh saudara kami, ya bertindak main hukum sendiri atau main hakim sendiri, kalian berhadapan dengan kami akan menempuh dengan jalur hukum. Ingat, negara ini negara hukum. Apabila ada satupun orang yang menyentuh mualaf itu dengan berbagai cara, kami akan bertindak sesuai prosedur hukum yang berlaku Republik ini. Mualaf itu adalah saudara kita yang baru. Jangan sampai dipersekusi di sana. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Ada tamu? Mungkin ada yang mau didiskusikan barangkali teman-teman? Ada saudara respect di sini. Semangat malam, Bang. Mukanya serem juga nih. Serem banget. Habis dilempari tepung terigu sama istrinya. Iya, Pek. Gimana, Pek? Itu kurang fotonya anak saya itu. Fotonya anaknya abang ini katanya. Oh, itu juga. Ibunya lagi buat kue onde-onde mengganggu kali ya. Ibunya kesal dilempari tepung campur gula merah. Saya Muslim Bang, ini saya dari Jepara Bang. Masya Allah. Iya. Nah, saya mau tanya untuk api yang di Jawa Tengah itu sudah terbentuk apa belum ya? Iki lo koncomu iki lo. Samudra, Bang Samudra. Mas, lo aku nengisormu. Aku nengisormu iki lo Mas. Lah kok kula kan mboten ngertos nggih. Mati meja. Belas ya nak. Belas ya nak. Apa kata umum sangat sama nih. Tandai salam le. Ya terima aku ya, Mas respect. Ya. Amal ngendi? Aku Jeporo. Jeporo ya, apa? Jeporo. Oh. Jo Jeporo. Jeporo ini ngendi? Jepara. Jeporone Mbate Alit. Oh, Mbate Alit. Ya wis ngedem aku ya. Oke, siap. Jawa Tengah wis ndi wae pokoknya Jawa Tengah dem aku. Cedak no. Siap. Cedak Sambil no, jualan ini Pak Bos.
sambil jualan. Kebetulan apa? Lamongan, masak Nasi ayam goreng. kucing. Oh, ayam goreng. Ayam goreng. Oh, ayam goreng. Ya, Bang Juma kalau ke Jawa Tengah nanti datang. Amin, insyaallah. Kita jumpa di sana. Merono gratis ya. Oh, siap. Alah, gratis. Pada Sugi wong Jepara loh. Pak Sugi Jepara toh? Jepara mana Pak Sugi? Bluro. Oh, Bluro ya daerahnya temanku itu. Temanku satu kerjaan. Ya mudah-mudahan Nabi semakin jaya lah masuk. Amin. Kami semua mendukung pokoknya. Aku Jepara. Teman-teman, aku teman-teman pondok pesantren. Lah nggih Jepara ini pundi jenengan? Wah, aku Jepara. Aduh, motornya. Ayong. Di pinggir jalan Bang ini Bang. Oh, masya Allah. Oke. Siap. Saya tuh full, pokoknya kalau apa namanya Bang Zuma terus teman-teman Api pada apa namanya live gini saya pasti ikut. Siang pun, malam gini kan sambil jualan itu kita ikut. Geng-geng, Bahkan di sini Mas. saya lost speaker. Jadi teman orang-orang yang beli itu kadang malah bertanya, mereka sering bertanya, oh ini anu gitu. Itu apa ketua API Jepara wis ono iku. Sinten Pak? Iku mau Leli karo Marwoto iku ketua API Jepara iku. Oh alah. Ya jadi mangke nganu nggih, kalau tak nyuwun nomere nek mbok menawi nganu. Saged Aku ae wis kowe. Nggih. Ya siap. Baju bahasa Jawa. Oke. Bang Zuma enggak paham ini. Bar lebaran aku Bali ning Jawa gelar karpet merah ya, Abi Jawa Tengah ya. Oh siap. Siap. Siap Pak Desuki. Tapi durene pun buat nonton iki lho. Wis gak usum iki duren. Karpet merah karo kali kuburan. Ya, berasa mulut. Bang Zuma enggak paham ini Mas ini. Paham. Mak wae. Oh paham ya. Wong Banjuma itu wong Solo, wong Sulawesi. Sulawesi. Oke, siap. Oke, semangat selalu teman-temanku semuanya yang di situ. Sip. Mudah-mudahan semakin jaya. Salam Amin. satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga fotonya ya. Biar Banjuma bisa bahasa Jawa dikit-dikit ya. Lah iyalah, dari kecil dari bayi. Ya wes Mas, masih ada Valentino Rossinya loh. Wes iku lho kowe dodol sik wah kowe malah nek wong tuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Wayhaki daripada Jember Bang. Jember, Sumatera Jember, Utara juga ini ya. Lanjut. Jatim. Jember ke Jatim. Sumatera Utara. Jawa Timur. Jember itu Jawa Timur, Gerunda. Oh, siap. Baru tahu besok. Nah, daftar dekat siapa Bang? Dekat Jawa Timur Bang. Iki lo nangisor, jenenge Ardiansa. Iki lho aku iki lho Jember. Oh, sampean Jember Bang. Mboten, kula Mojokerto, cuman DPW-nya DPW Jatim. Oke. Monggo DM ya, Bang, ngersaken nggih, Itu foto monggo. saya sudah DM dekat Abang. Jember ngocak Jebe apa ngocak Madura? Madura. Oh, Madura. Oh, Madura asli. Madura Bang. Benih Madura asli ya? Ya asal usulnya asli Madura lah, cuma merantau lah. Oh, masya Allah. Engki. Salam kenal, Ki. Engki. Masya Allah. Si runtui. Siruntui. Silona lama rupa. Iya kayaknya Bon. Cuma itu Bang ya. Saya bicara gitu gini. Itu saja yang Pada season itu asal aku tuh jauh atau gini si runtu nanti nama mereka. Sejauh kalau ngeliat sedikit tona, meton lu kemag golo, dia mata nama mereka gak. Kan itu tuh. Itu bahasa mana, Gerunda? Bugis Jawa toh? Bugis Jawa. Bugis diperdokin. Oh, gitu. Masya Allah. Nah, sehingga betul tahu gak dan semat tobo.
Apa sih? Bisa ya bahasa Bugis di logat Madura ya. Ya, Bisa itu tadi tuh. Itu logat Jawa, bukan logat Madura. Niku Bang Zuma pripun kabarin jenengan leres saya toh? Ah, beri pun kabarnya ya api, sing kabarnya api, Mas. Api-api, dek narak kepeng. Seger, Mas. Seger kewarasan, Mas. Seger kewarasan. Saudara Api Jambi minta lagi tuh Bang Zuma. Tunggu, kita tanya dulu. Ya, Budak Flat, Bang, ya gimana? Monggo lanjut ke Gurunda Suma. Silakan. Terima kasih dekat Gurunda Suma. Salam kenal dari Jatim, dari Baik Jember. Bang. Iya, salam kenal juga dari Solo. Semoga sehat selalu keluarga. Bang Sugi, Bang Andi, semualah Gurunda-Gurunda yang ada di sana, di sini. Semoga sehat selalu, tambah jaya, api. Nah itu saja. Amin. Kalau ada apa tinggal kontak aja Bang. Kalau sudah masuk askar api ini, Amin. kita taruhkan Bang. Siap. Tentu. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Ya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak Budak. Suhun. Pak Budak, kalau tanah warisan udah laku jangan lupa dikontak Pak Desugi. Oke, insya Allah bila-bila pergi ke Jakarta ini Bang. Waduh, Masya Allah ketemu dong kita ya Bang ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke Bang ya. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau aku Madura Jawa teman-teman ya, bapak saya Madura, saya Jawa. Jadi bisa Madura, bisa Jawa. Wish. Bisa halus, bisa nggak halus. Nah, mau pilih yang mana? Kalau kalau ke Oten saya pakai versi Madura. Kalau ke Muslim saya pakai versi Jawa. Gitu ya. Itu yang lucu itu ala Yubi itu orang Jawa tapi nggak bisa ngomong Jawa dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian lamanya aku menonton TikTok gini Bang Suma. Barusan aku dikasih kesempatan naik ke kolam ini, ke kolam. Kolam Mas. Kolam. Ugi kah bosku? Iya. Om pada pada kita Jawa tuh. Iya makan jaman mo. Pada kita tuh Gi. Mak dak remo je tak ngerti kok. Remuk saya. Macam apa aja? Teki Mondro. Kok Kalimantan Timur Mondro Marade. Oh, iya. Samarinda tuh. Samarinda. Dek, kok berau. Oh, berau. Iya. Kagak jama-jama krodo. Jama Kak sampel batu bara. Konyan. Batu batu duitnya tuh. Agi asam. Alhamdulillah. Iya. Batu bara ada keren mau. Pokoknya saudara-saudaraku sapen semua di sini nih saudara-saudara nih ya. Iya, alhamdulillah. Jago-jago mana itu gimana nak bos Mana kecil mendenak. Mana kecil mendenak. Cobi-cobi. Ira saya mendengar cerita. Oh, pada sih ngerti. Masalah akhir aru mengaku ke Pak Guru, halo Bang Suma. Pak Guru kasih halo Bang Suma. Pak Guru kasih halo bos Bang Suma. Masa ada guru. Iya lo kasih makan guru lo handis selebes ko Bang Suma. May Pak Guru mat tampui boleh menri. Aja. Akor kabat di. Mati balik. Kurang jaro deh kasih wes ya. Atau pasti saya nomor HP na Bang Handi. Amin. Amin emang ngerti. Sepenting aku amin kok. Dipikirnya doa sebelum makan kali ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini saudara Aning ini orang Bugis, tapi dia di Kalimantan. Ingin jual beli gunung. Ya, dia setiap hari dia ngacak-ngacak batu bara, gitu loh.
Dia mau berguru ke Bang Juma. Bagaimana caranya megang batu bara supaya tidak merasakan sakit gitu loh. Cerita langsung nak kasih Bang Zuma. Mat dari di langgo. Mapa aku udah wanipi karo ai. Ayo dari ke sapo semangat Ki lah. Semangat Ki, semangat. Semangat. Iya. Bukan masalah semangat, tapi yang di bawah minta ditranslate. Nih gini tahu terima dari kes wani iya nanti tahu desi sega guna namun relino. Nih gini kita udah mau puasa pitu ngosok, pitu tukang lana. Iya tuh. Bagaimana puasanya? Bagaimana puasa ini Bang Zuma? Lancar-lancar juga, Bos. Alhamdulillah lancar. Lancar. Ini yang mana ayatnya? Ayatnya mana? Ayatnya mana? Ya nanti kalau balik ke Makassar bisa jumpai Bang Handi, saudara Aling. Komunikasi. Jadi posisi Gurunda ini di mana sekarang? Marada. Di Makassar Ji. Mau ke mana lagi? Makassar Iya. Jadi tuan rumah nikunya. Singkam aja deh, naknya di Bone. Dia minta presiden. Singkam aja deh, naknya di Bone deh. Bone naknya deh. Mudah-mudahan jadi presiden Gaza. Iya. Buset dah. Enak buat. Kemalasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, silakan naik. Yang Kristen ini ada guru saya Aling mau diskusi langsung dengan kalian. Oke, penrek bani oteng itu la konjak oteng itu penrek mani lo. Iya, menrek dia kasih. Lo diaga. Lo lupa apa timunna. Lo sampai mana timunna? Yang di bawah Al-Fatihah dulu ya, Al-Fatihah. Allahu Akbar, Masya Allah. Bawah, kalau Bang Zuma ketawa, langsung emot ketawa ya teman-teman ya. Itu. Maksud saudara kita Aling ini naikkan semua oteng di bawah, biar kesobek-sobek mulutnya katanya. Itulah. Mulutnya mau disobek. Kalau Gurunda Bang Zuma, kalau memang barangkali ada temannya mau naik, bisa aku diturunkan. Ya kalau memang belum ada, masih ada satu ruang ya, biarlah aku bertansin dulu ya. Coba kita naikkan, ada nggak sih yang minta nih? Ini kali Oten. Coba. Ini Daniel udah sering naik ini Bang. Bukan Oten. Bukan ya? Bukan, udah ada 200 kali. Bukan Oten. Ini ada Yunisara, artis mungkin bukan? Ya, Yunisari. Oh, Yunisari. Ya, assalamualaikum. Kenapa laki-laki? Mana yang kena berkumis ketupat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, kula dari Madura kula teroga bunga. Ampun, Madura ki. Iya, Madura maji. Madura kan kakek. Sumenep. Oh, Madura sama. Masya Allah, engke. Ya, masih amat kiri Madura sih lo mau bicara. Seruntai. Ini kan boleh pakai dengan YouTube mulai ke 2016 ya. Oh ya, ketuasa bos. Jadi gini Gurunda translate-nya. Tadi melihat Gurunda Zuma itu dari YouTube mulai tahun 2016. Nggak, kami ngerti kok. Dia jawab bahasa Madura, saya jawab bahasa Bugis sama-sama. Oh gitu, siap. Iya. Nggak usah ditranslate bro, kita ngerti kok. Mana kita boleh, saudara Yuni? Tapi saya ada di Jakarta, bukan lagi buka warungan. Masya Allah. Iya. Jakarta mana itu? Malam saya setel Bang Ustadz Zuma taruh di Zuma. Di salon lah, speaker. Salon. Masalon, Madorem masalon. Speaker. Mulai Madura tak teman decek. Kieng. Iya. Maksudnya makan di tempatnya dia pakai cek katanya. Iya, benar. Nah, ini kakak. Amin. Di Jakarta mana Pak Yuni? Badenangi Serang Banten. Oh, Serang Banten. Aku mampir nanggone jenengan di Papiar nggih. Jual apa Pak? Jual ajem ya Pak ya?
Sembako, Sate. sembako biasa kan. Oh, sembako. Sembako. Sembako kok mbako. Sembako. Biarnya apaan sih? Kalau orang Madura kan biasanya itu orang Sumenep mayoritas sembako di mana-mana ada. Engki. Jadi tolong Bang Ardi di mute dulu biar Gurunda bahasa Bugis sama bahasa Iya. tahu aku. Coba nyambung nggak Iya. ya? Coba. Ya. Tiki paling mondok ke Jakarta. Amin. Udah tahun nih, Ustaz. Udah tahun nih, Bugis. Hah? Tahun nih kau lah. Oh, asing aja di mondok ke Jakarta. Meta nih enggak? Tahun nih. Cengkur sama Kawalasa. Iya. Jadi makan nih pare alo kompat tai pajata mak. Betul nih. Aduh, pusing. Oh, mau putih nah semua nak kasih nama putih kompan nah. Aduh. Bisa Putih sih, kompan nah asa. Masuk di mana? Ngerti pisah lagi gelut ini. Saya tanya kenapa bisulnya abang apakah sudah meledak? Dia katanya aduh masih sakit gitu dia. Nyambung kan? Aduh tahun neng masih tak ngerti. Neng YouTube tabu komen neng Bintang Timur Madura gula. Oh. Engki. Amin. Iya, makanya ro pale yolo di. Apa di tai siku mitai. Apa di sini? Allahu Akbar. Ketemu ini ternyata Madura dengan bahasa Bugis ini bisa. Ketemu dia apa di? Bisa. Nyambung Gurunda. Yang sering aja Gurunda. Yang sering aja. Habis itu kita tiba lari ke rumah sakit jiwa. Ya udah cukup bercandanya ya Pak ya. Waduh. Oke, sip. Lupa diwatang ke siaran kaku ya. Oke, motor sekelangkong ya Pak. Motor sekelangkong. Iya. Oke. Cekar karawatan. Mau ke parenga. Geng Iya, Pak. Amin. Bu Yuni ternyata Pak Yono jenengan wau. Saya stona kau udah nikah terus masuk nang yapi kita daftar. Oh, udah iya. Mak tak bisa masuk Pak. Apa? Gue udah nggak api nih kan ngampung ke TikTok din. Oh, jadi gini, beliau itu suka ke api tapi nggak bisa daftar gitu katanya. Ya, nggak bisa. Maklum lah orang awam boleh kan tahun ini. Nggih Pak, nggih sakalangkung Pak, nggih. Sakalangkung, nggih. Boh, aku ngomong apa arti kok. Niki Iya, DM selangkung-langkung. DM kau lah ya Pak ya? Engki tikel gula ano deki. Nyoba. Engki. Ada iya. Oke. Thank you ya Mak. Kok thank you sih? Thank you sih. Dharma saya. Ada Ngere-ngere Ida Agung di bawah. Kalau ngikut lagi nih bebe saus. Oke Pak, siap. Oh, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Katanya dia beli saus. Sausnya apa Bang Juma mau dibubui saus? Iya. Saus Bang Juma itu. Mau beli saus. Katanya bapak ini saya mau kumur-kumur saus dulu kata dia. Bebek saus itu bilang mau bikin saus katanya. Oh, bukan pakai cuci mata. Ya Allah. Astagfirullah ya. Ya udah kan Kristen kalau ada. Udah enggak? Pak epatoran dulu ya Pak ya. Mulai lagi. Engki motor sekelangkung. Oke. Ya motor sekelangkung. Salam. Antene seket mboten selangkung. Masya Allah. Ya, aku amin barokah. Engki barakallah fikum. Kelangkong apaan kelangkong? Motor sekelangkong, terima kasih. Oh, bukannya minta 25. Enggak lah, itu selangkung itu. Sekelangkung. Motor sekelangkung apa matur nuhun. Ya, sama dengan matur nuhun, matur 25 dong. sekelangkung. Bukannya minta 100 tuh dia. Matur nuhun sangat gitu ya. Tadi malah pikir mau masak sayur kangkung. Kirain pinjam 25 gitu. Iya. Pinjam 100. Host, beliau udah salam, diturunkan nggak apa-apa host. Iya. Tinggal ini belum ada nih orang Sunda nih. Jangan turun sendiri Pak Yuni. Mak turun sendiri. Biar tetap di sini maksudnya. Udah turun. Tinggal nunggu Kang Asep nih. Sunda belum ada nih. Sunda. Nah, Sunda silakan Sunda naik. Tunggu lihat dulu ya. Saya. Api Jambi minta. Abdi mah jelma Sunda. Api Jambi minta naik host.
Mungkin ada yang mau disampaikan Api Jambi? Ah. Api Jambi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini Bang Erwin. Ya terus siapa? Iya. Gini, sebenarnya saya minta 2 menit saja. Ingin menginformasikan untuk saudara-saudara yang di Jambi, sebenarnya informasi ini sudah 1 bulan itu Bang Ardiansa. Cuman sudah saya 1 bulan ini, saya selama ada live ini saya sebenarnya minta naik tapi tak angkat terus gitu kan. Ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya ada informasi di Jambi ini selain api kita itu ada seseorang yang mengatasnamakan dia sudah ikut api gitu kan. Bang Ardiansyah juga mungkin kenal gitu kan. Maka saya informasikan untuk saudara-saudara kita yang di Jambi, bila ada orang memperkenalkan diri atas nama api Jambi di luar logo yang tertera ini, itu bukan. Kan begitu Bang Ardiansyah ya. Karena sudah resmi kita ajukan ke ini ke pusat yang berlogo ini kan gitu. Betul. Jadi kalau selain berlogo ini, tolong nggak usah direspon, DM ke kita ya, kebetulan ini api apa nih ke akun ini akun resmi untuk DPW kan gitu. Nah selama ini sebenarnya mau saya informasikan ini, kemarin ada sempat naik waktu saya tadarus, ada yang naik dan menginformasikan bahwasannya orang ini mendebat saya tentang api ini. Setelah itu saya tanya sumbernya dari ini, katanya orang ini juga pengurus api kan begitu. Jadi pada saat saya selidiki ternyata orang ini tidak saya kenal dalam arti di apinya gitu. Namanya siapa sih? Namanya siapa sih? Ada nanti kita WA. Alah, nah, jadi WA. Enggak. Kita masih menjaga karena seorang ustadz. Oh gitu. Oke lanjut. Jadi kita tetap marwahnya kita jaga. Nanti kalaupun pengakuan itu dari seseorang itu sebuah hal yang kan belum terkonfirmasi dengan orangnya, itu pun kita perlu konfirmasi lagi kan gitu. Tapi karena ini orangnya mendebat dengan pemikiran yang berbeda tentang api ini, nah saya deteksi bahwasanya pengakuannya dari seorang ini, pendapat orang ini juga mengaku pengurus api Jambi. Makanya saya informasikan, mungkin ada saudara-saudara kita yang dari Jambi, bila ada informasi di luar yang berlogo ini, silakan konfirmasi ke api pusat Abang Ardiansyah atau ke api Jambi langsung. Begitu Bang Ardiansyah. Bang Zuma, terima kasih waktunya. Mohon maaf menyela sebentar Bang Zuma. Oke, terima kasih Api Jambi. Bang Samudra host, terima kasih. Ustadz Sugi, langsung saya turun. Terima kasih. Ya, sandalnya di bawah, jangan lupa sandalnya. Sandal di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandalnya ketinggalan, oi. Bang Erwin, sandal. Oh, itu Ustadz itu, ya aku tahu itu. Itu Bang yang kemarin Bang Ardi. Iya. Yang itu kan? Ya kan? Yang makin kesini makin ke sono. Iya, yang itu intinya orangnya kayak gimana gitu, kayak itu kan, ya kan? Ya itulah. Lanjut Gurunda. Oke, silakan dinaikkan yang lain. Oten tapi ya. Bang Zuma, mohon diumumkan bagi anggota API, warga API, dimohon untuk aktif di masing-masing DPW. Silakan Gurunda aja yang ngomong. Iya, itu betul itu. Memang harus aktif. Harapan kita kan selama ini memang aktif kan, teman-teman yang ada di PPW. Ya, terus kemudian kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan ini itu di up ya. Di up supaya kita bisa tahu perkembangan kegiatan yang ada di DPW yang ada gitu. Termasuk Jabodetabek misalnya gitu. Benar. Siap. Oke, selamat malam user. Halo. Buset lah, gue dicuekin. Kasih turun Jo itu user itu. Ntar dulu Pak, jangan dulu. Woi, user, woi. Ya. Santai. Ya. Abang Muslim apa? Bukan? Muslim saya. Oh Muslim, Masya Allah. Silakan Bang, ada yang tidak ingin disampaikan? Bang, kebalik. Oh, tidak, saya baru masuk ini, baru tahu gitu.
Saya cuma Kalau boleh tidak tahu nama abang siapa? Saya Suhaimi. Suhaili. Kalau boleh tidak tahu lokasinya di mana bang? Saya dari Serang, Banten. Serang. Ya silakan mungkin. Ya saya cuma pencet-pencet saja. Maaf ya. Ya nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Cuman saya mau menyimak doang. Siap, sehat terus bang ya. Tetap istiqomah dalam Islam, insyaallah amin. Makasih Kang Suhaili. Suhaimi. Suhaimi. Ya Pak Suhaimi, sehat-sehat ya saya di sana. Ya. Namong Toslami tinggal di itu di Serang. Saya asli Aja no, asing bicara sih maitala desi kamasih. Oh lalai. Masuk mana nih bahasa daerah ini? Kang belum ada Sunda. Sunda. Ya mangga Kang. Mohon. Oke, lain naik lagi silakan. Oten udah mulai langka Gurunda. Takut dia kan. Masa pikir, waduh sekelas kiamat aja dikibulin kayak gitu. Tapi tadi loh sore itu Bang Juma kan ada di situ di roomnya si blokir tuh ya. Itu ada Oten tuh anak buahnya si Bom Bom. Saya edukasi dia itu, dia udah mulai connect loh. Oh iya ya, Yesus itu bukan Tuhan ya. Yesus itu kok nggak pantas disalib ya. Dia kan orang baik. Yang pantas disalib kan orang fasik. Wah ini nanti saya mau tanyain ke Bom Bom nih. Kata dia gitu. Terus Yesus kan nggak pernah ngaku Tuhan ya. Yang membuat Yesus Tuhan kan Paulus kata dia kan gitu. Gua kasih data. Ini saya mau nanyain ke Bom Bom nih. Gitu lah. Gitu ya. Iya, dia sudah mulai connect dikit akalnya gitu. Jadi anak buahnya Bom Bom itu di mana-mana ada loh. Banyak yang mengidolakan Bom Bom. Giliran diskusi, waduh, saya salah guru dong kalau gitu. Salah guru kan jadinya. Salah guru dia. Ternyata Bom Bom live-nya di TikTok, ngajak diskusinya di YouTube. Gimana? Heran juga ya, kenapa ya Gurunda ya? Nah itu bang, nggak ada ini pemasukan per bulannya nggak ada, minta di YouTube biar rame. Enggak gitu, dia itu iri gitu loh. Kalau Gurunda Zuma dapat koin lebih banyak, dia tuh iri gitu loh. sakit hatinya dan perutnya. Sakit hatinya gitu. Perutnya juga sakit. Terus ngapain kamu ke TikTok kalau nggak mau debat di TikTok gitu ya? Ya makanya itu. Si koin muslim kenapa dia yang panas? Sakit hati aja. Itu di siapa tuh teman kita tuh? Denny. Halo Bang Dani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak, saya kan udah lama nih mengikuti Komal Bang Juma gitu. Suaranya besar kali bang, dikecilin dikit. Kuping sakit. Lama rubah. Balik. Oh, kebalik ya. Sekolah lebat tuh. Coba dibesarkan sedikit volume TV-nya bang. Sorry, volume suaranya bang. Ya, halo. Nah, gitu lebih bagus lah daripada yang tadi. Silakan bang. Ada yang mau disampaikan? Saya udah lama mengikuti Komal ini. Saya ingin menanyakan. Suaranya hilang-hilang bang, kayak kena angin gitu. Nah, dia mau bertanya begini. Gitu. Pertanyaannya gini. Saya kan mengendarai motor nih. Kecepatan mana yang ideal? Nah, gitu. Nah, lebih bagus ini bang. Terima kasih bang atas. Enggak. Iya. Ya, gimana bang Dani? Saya kan udah lama nih mengikuti Komal ini, bahkan udah follow lah semua gurunda-gurunda ini maupun di TikTok ataupun di YouTube. Saya ingin menanyakan untuk api di wilayah Jawa Barat ada apa gimana? Ada DM aja nanti. DM ya. Oke, siap. Ada Jawa Barat ada. Oke, terima kasih bang Dani. Hanya itu aja yang mau disampaikan? Ya.
Ya mungkin cuman sekedar menanyakan itu aja. Insya Allah kalau misalkan waktu apa gimana mau ikut bergabung lah apa gimana gitu. Baik, terima kasih Bang Dani sudah menggunakan Telkomsel. Sehat selalu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati mengendara bang, batas ideal ya, apalagi tikungan Ya, tuh. Mali. Ada lagi? Nggak ada lagi. Sudah punah kayaknya. Sudah punah Gurunda melihat junjungan mereka dipermalukan ya kan. Waduh, malu itu. Soalnya kalau ada banjir mah pada takut ya. Mana nih di bawah nih banyak sih yang minta naik. Terus siapa? Muslim semua kayaknya nih. Salia. Nambah lagi banyak. Muslim semua ini. Ginting bukan? Ginting Monte. Bukan. Muslim semua. Ini Coba yang satu yang Kristen naik ya. Ini yang satu namanya nggak bagus, jangan diganti namanya itu. Pak Effendi kayaknya ada perlu tuh Pak Effendi itu. Mungkin mereka sadar ya bahwa selama ini ternyata mereka nyembah Yudas, mungkin saja sih. Wah, ternyata kita sudah 2000 tahun nyembah Yudas. Mungkin kayak gitu maksudnya. Itu Pak Effendi, Banyumas baru di wisuda. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya sama kayak fotoku. Lanjut Pak. Bang Suki. Iya. Bang Effendi yang mana ini? Mana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Bang Effendi Lois? Iya Bang, sementara masih kerja ini Bang. Bukan Bang, saya yang dari Tegal ini Bang. Oh iya. Dari Masya Allah. Iya lagi nyimak ini Bang. Resi, Alhamdulillah. sinyal Rika gitu. Nambah ilmu. Sito. Nambah ilmu. Sinyal Rika gie. Kepriwe sinyal Rika? Enjih Bang. Sinyal Rika gitu. Alhamdulillah sehat. Tanya Sinyal apa? lele Pak. Cek gie. Daftar api set. Banyumas nangen di Pak Effendi. Ya mak. Saya masih di Merak ini Bang. Masih Tapi kerja. saya orangnya Banyumas ya. Alhamdulillah sering nyimak terus Bang. Wah bos, saya kagak nyambung. Kak Banyumas kan dek. Banyumas nang Cilacap, nang Purwokerto. Ini yang ngomong aja Cibarang. Si Oten tinggal kiamat katanya. Yang lain sudah habis. Otennya tinggal kiamat. Yakin itu. Ini coba. Kayaknya bagus ini anteng-antengnya nih. Mana dia nih tadi? Deh, mana dia? Gua naikin hilang. Iya, mereka sudah mulai ini, kayaknya mulai, aduh bahaya ini. Kalau kita berdiskusi terus semakin terbuka ini ajaran kita ini. Saudara Aling juga pergi. Dia ikut tuh loh. Sebetulnya Jawa Tengah ada yang mau mualaf lagi bang. Tapi masih nunggu waktu. Banjir. Oh banjir. Iya. Kemarin malam tuh lupa air keran belum dimatiin jadi banjir. Oh gitu. Besar sekali. Iki lo. Jenenge sapa ya? Oke bosku. Lo. Kok medal niku? Piye? Melayu wonge. Medal Melayu sami mau nih toh, Mas. Beda. Bedanya apa?
Medal itu semacam sepeda ontel itu. Kalau metu itu keluar. Oh, enggak. Lagi ngerjain senior. Tapi memang Jepara itu waktu aku ke sana loh, Mas. Aku lihat itu ada masjid sama gereja bareng. Terus antar gang gereja, sana lagi gereja, beda-beda gerejanya. Terus kedua itu yang paling parah itu mereka itu tidak terlalu mementingkan akidah ya bagi anak-anak muda itu ya. Santai aja gitu, pacaran antara muslim Kristen, terserah dia mau menikah secara apa gitu. Itu survei saya loh bang. Kenyataan bang Andi. Kedua itu kalau ada misalnya ada yang meninggal itu bareng-bareng tahlil gitu. Nah kalau Kristen yang meninggal bareng-bareng penghiburan. Benar ya toh? Betul sekali, sangat betul. Terus yang parah kemarin itu ada yang pura-pura mualaf, nikahin cewek, selang 2 hari balik lagi ke gereja. Ini nasibnya si cewek ini ngegantung, kasihan bang, udah punya anak ini. Nah, itu kayak gitu-gitu kemarin tuh. Aku bahkan masuk di gereja itu, gereja udah lama banget, saya ngobrol sama pendetanya gitu. Saya coba-coba gali-gali, ternyata dia nggak ngerti Bible juga. Mana saya bilang, Jepara kayak gitu, tampilannya Jepara. Aneh bang Andi, yang aneh itu di sana pendetanya aja nggak paham Biblenya sendiri. Tapi alhamdulillah itu deh ya. Ada ruko kecil lah gitu. Ya mau bikin gereja juga nggak jadi karena nggak bisa karena dia cuma sendiri. Udah berhasil mempengaruhi orang-orang situ kan. Ada dibangunin rumah dibayarin, ada yang udah menerima sogok-sogok gitu. Tapi setelah tim kami datang nggak jadi. Jadinya sekarang jadi toko triplek. Itu tadi kan ada yang mempermasalahkan masalah musola. Besok kita mau angkat itu yang namanya gereja cuman 12 jemaat tapi berdiri kokoh. Kita mau masalahin itu kalau gitu. Teman di bawah ini hotelnya nggak ada, nggak ada yang minta naik. Sabar dulu gitu loh. Iki loh mas, nggak ada. Ini manungsa sopo iki yo? Malah teko aku sampai moderator kok malah teko nih. Bang Andi itu suaranya asli kah? Ya asli ya suaraku kayak gini, masa palsu? Iya Mas. Oh iya Bang Andi, lupa ngasih tahu Bang Andi. Ini kan udah 12:30. Ini oten-oten ini udah mau ini masak. Iki loh sejatinya manungso. Iya sejatinya manusia katanya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Zuma, ini ada teman saya ini, dia orang Kristen, bagaimana dia dengan keterlambatannya mau masuk ke Islam? Mau masuk Islam? Iya mau masuk Islam. Soalnya sudah dikasih pengertian masih tidak nyantol dia. Cuma dia berkukuh dengan agamanya sendiri, tapi dia ingin mualaf gitu. Iya. Gimana ceritanya? Maksudnya saya kasih contoh lah cara gimana mungkin cara mengajaknya yang lebih baik, mungkin dengan cara saya itu belum bisa itu. Ini temennya mau masuk Islam. Iya, tapi tidak? dia tidak masih kokoh dengan pendiriannya agamanya sendiri. Berarti tapi tidak bikin mau. mualaf. Mungkin ada trik dari sampean ya. Bang sejati nih, kue DM aku Mas. Kue Jawa Tengah toh? Situ Bondo Bang, Jawa Timur. Wah, DM Jawa Timur. Bang Ardi, para kesuwen. Oh dia nantang gitu ya, mau mualaf. Iya. Yang penting kenapa nggak mau berdebat di sini aja?
ajak ke sini. Nggak punya anu itu bang, nggak punya HP Android soalnya. Oh, gitu. Dia pakai HP-nya abang. Oh gitu ya. Iya. Biar kita diskusi. Insya Allah kapan-kapan nanti kalau memang ada waktu saya ajak nanti bang. Coba aja suruh ke sini diskusi. Kalau nggak ada HP, pakai HP abang. Mungkin ada trik untuk bisa mengambil hatinya. Sebenarnya kalau di Islam itu trik seperti itu nggak ada bang. Karena pakai akal, intinya akal. Islam itu hanya bisa diterima dengan akal. Jadi kalau misalnya abang ini mau membuat beliau itu kemudian mengalah dari segi kebenaran, maka gunakan akalnya untuk ajak supaya dia menggunakan akalnya untuk memahami agamanya sendiri. Pasti akan bertolak belakang antara akal dan ajarannya. Seandainya dia tidak tetap mau mu'alaf, tapi bagaimana dengan keterlambatannya itu? Keterlambatan apa ini? Mau masuk Islam. Kan umur kita kan tidak berjanji. Ya, saya rasa bukan hanya beliau, semua orang Kristen terlambat. Nanti kemudian mati baru mau Islam. Tapi terkait dengan teman saudara, ajak aja berdiskusi dengan menggunakan akal. Akal aja dulu. Jadi data-data yang ada di dalam Bible-nya itu suruh telaah pakai akal. Jangan pakai doktrin dogma. Bagaimana dengan istrinya itu yang orang Muslim? Istrinya Muslim? Iya, istrinya Muslim. Oh, berarti mereka berzina selama ini berarti? Oh, seperti itu. Sampai punya keturunan itu bang. Nah itu dia. Berarti mereka zina. Padahal saya sudah sampaikan masalah itu. Kamu kalau bisa masuk mu'alaf jadi agama Islam. Soalnya kan di agama kita itu sudah termasuk berzina, kayak beda agama. Tak gitu kan padahal itu. Tadi tetap dia tidak mau. Oh berarti dia kekeh, kita nggak bisa maksa berarti. Tapi dia pingin, iparnya itu sama saya itu bilang dia pengen mu'alaf tapi mau mencari kebenarannya dulu. Wah, apanya yang kebenarannya sudah nyata di agama Islam kata saya. Sudah jangan ngambil kebenarannya sudah. Kalau Islam ini memang sudah nyata. Beda dengan Kristen katanya. Dia yang disembah siapa kata saya bilang gitu aja. Sempat debat sama saya dulu itu bang. Sama teman-teman saya itu sudah dikasih pengertian. Cuma dia hakiki katanya ke Allah tidak berwujud bah. Kalau memang tidak berwujud Tuhan kamu siapa yang menciptakan? Iya. Host, host di bawah ada MR0 dinaikin. 0D. Iya. Masih di Bunda blokir menuju ke sini. Oke, mana tadi? Yang tadi tolong temannya itu disuruh aja ke sini. Kalau memang beliau ada niatan menjadi Muslim, kita ajak aja diskusi, kita diskusi sama dia, tentu dengan pendekatan akal. Karena kalau doktrin dogmanya terus yang dia pegang, ya susah itu susah untuk menjadi seorang Muslim. Disuruh aja ke sini, insya Allah. Kalau menggunakan akal, kita bisa tuntun, kita bisa berdiskusi dengan baik. Kita tunggu ya yang oke. MR0D di bawah ya? Dari Bunda blokir ke sini. Belum. Dia Kristen tapi sekarang posisi ateis.
ini teman-teman muslim kenapa semuanya naik? Padahal udah sering naik di sini, udah ditolak-tolakin, masih juga dibilang nanti nggak sopan. Padahal udah pernah dinaikkan, ujung-ujungnya curhat. Ya senang aja duduk sama Bang Handi, Sugi. Tapi kan bukannya ini keseringan jadinya. Mereka merasa nyaman di sini. Ya kalau ada gitu yang bikin Komal sendiri aja lah. enggak, dia mau sama Sugi sama Bang Handi. Bang Handi ini banyak dikejar sama teman-teman, mau cuman foto-foto doang, habis itu turun. Masalahnya kalau kebanyakan aku tolak-tolakin, ujung-ujungnya outstandingnya juga tertolak juga gitu. Bukan gitu amat, masalahnya udah sering aku naikin, ya udah sapa-sapa, tapi keseringan. Coba dinaikin. Udah aku tolakin semuanya. Ujung-ujungnya ketolakin juga, siapa tuh ada yang outin deh, akhirnya ketolak juga kan. Bukan nggak boleh, udah sering kan mereka naik, dinaikin kalau lagi kosong. Dari 2 jam yang lalu kan udah naik. Masa mau naik lagi? Coba dinaikin aja, mungkin ada yang penting gitu. Salah satu dari mereka. Kita tunggu dia dengan kursi panas. Silakan masuk, treteng teng teng. Ayo yang mau naik silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan kali. Para kata musuh sama nih. Aduh. Ini si Kandi siapa nih? Ken 721. Coba. Nih. Ayo. Aku mau habis ini mau ada yang jemput, mau sahur di masjid tempat acara besok. Ada yang mau ikut? Mana yang mau naik? Mana ya? Ini kali PTM kebangsaan coba. Bukan. Nih ya, nih lihat lah nanti kan aku naikin nih yang muslim. Nah nanti ada yang komen lagi, jadi kenapa roomnya kayak begini, jadi room curhat gini. Jadi serba salah kan? Betul. Ya, PTM kebanggaan dari sekte mana bang? Astagfirullahaladzim. Nah. Islam bang, Islam, Muslim. Oh iya. Udah lama nih ngefans sama Bang Juma, mas semuanya udah tahun-tahun dari Jakarta nih Bang Juma. Siap. Alhamdulillah. Nambah naikin iman juga nih di Bang Juma. Iya. Ya kapan Bang Juma? Kapan ke Jakarta nih Bang Juma? Ke Jakarta aja lah stay-nya. Kemarin dari Jakarta bang. Konsolidasi biar aksesnya kan kayak donitan, gabung-gabung situ kan lebih cepat kan. Iya. Aksesnya. Iya. Gitu. Oke. Ya. Alhamdulillah Bang Juma. Ya siap. Curhat sedikit ya. Ya kalau iman-iman lemah gitu ya nontonin Bang Juma atau siah. Alhamdulillah semakin yakin. Itu aja Bang Juma. Baik saudaraku PTM kebanggaan. Sehat selalu. Iya siap. Cilandak Jakarta. Cilandak Jakarta. Wes mantap. Iya. Mau gabung yang di Jakarta di mana ya Bang Handi? Bang Handi tuh. Jakarta di mana ya? Ada. Tuh, pada komen.
Atau kita akhiri aja. Ya udah. Oke, turun ya. Baik Bang, maaf ya Bang ya. Fans berat, Sehat nggak terus apa-apa. Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Noldi, Masya Allah, akhirnya datang juga teman kita nih. Iya, itu. Suaranya kok gini ya? Sorry banyak angin. Soalnya lagi di tempat terbuka nih. Oke, baik Saudara Noldi, kira-kira berapa lama bisa diskusi? 1 jam, 2 jam, 3 jam? Nggak perlu lama-lama. Yang penting apa yang saya tanya itu bisa masuk. Ya, yang bagus saya ambil. Enggak, maksud saya gini Bang, berapa lama kira-kira bisa stay di sini? 1 jam? Kurang tahu juga semampu saya. Soalnya kan saya juga tadi dari kemana-mana. Saya nggak ngerti juga ini kalau TikTok ini soalnya baru download, jadi baru. Mungkin 1 jam kali ya Bang ya? Ya boleh. Oke. Jadi sebelumnya saya tutup dulu akun saya yang satu supaya nggak bercampur dan kegiatan yang tadi ya Bang ya. Boleh 5 menit? Dinda Ardiansa, Handi Selebes mungkin diskusi dulu ringan dengan teman. Saya tutup channel YouTube saya dulu, habis itu saya buka sesi yang ini supaya teman-teman yang ada di Zulkifli Mabas kembali bergabung. Setelah ini kita biar nggak terlalu panjang gitu ya. Yap, Gurunda, gimana? Oke, ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Habis ini kita kembali diskusi bersama dengan saudara kita MR Noldi. Tentu dengan diskusi yang baik. Silakan. Oke. Ya, silakan Bang Nodli. Dulu di live baru. Oh iya, Gurunda masih kan ngatur itu kan ya.